Pada saat ini, karena Jin Yang Martial Saint menahan fase Evil Azure Dragon, sebagian besar orang kuat telah kembali ke puncak gunung di kedua sisi. Melihat Jin Yang Martial Saint di lembah di bawah, semua orang merasa sangat tersentuh saat ini, karena mereka tahu bahwa semua orang dapat melarikan diri kali ini terutama karena Martial Saint terkuat di daratan. Jin Yang Martial Saint adalah orang kuat yang layak dihormati di seluruh benua Wutian. Beberapa Martial Saint telah mendengar tentang perbuatan Martial Saint tua ini bahkan ketika mereka masih muda. Sekarang, untuk menyelamatkan para elit di antara manusia, dia sekali lagi menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Melihat sosok yang bertekad di bawah lembah, dan mengingat kontribusi Santo bela diri tua ini ke seluruh benua Wutian, mata orang-orang kuat di benua Wutian ini secara bertahap menjadi lembab. Mereka tetaplah manusia, dan mereka memiliki emosi manusia. Emosi, ini adalah hal yang paling tidak berguna tetapi paling berharga bagi manusia. Mereka juga ingin tetap berada di bawah untuk membantu Jin Yang Martial Saint melawan binatang purba ini, tetapi orang-orang ini tidak memiliki kekuatan dan keberanian. Semua orang baru saja menyaksikan kekuatan mengerikan yang diberikan oleh fase Evil Naga Azure, dan mereka merasakan perubahan antara langit dan bumi. Adapun binatang buas kuno yang merasa mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali, bahkan jika mereka semua tetap di bawah sana, mereka akan mati begitu saja. Sekarang mereka hanya bisa berdoa agar Jin Yang Martial Saint berhasil melarikan diri. Pada saat ini, Jin Yang Martial Saint, meskipun dunia kecil aturan di tubuhnya telah ditarik dari tubuhnya, dia tampak bersinar terang, sama mempesona seperti matahari yang terang dan terik, begitu terang dan menyilaukan sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Setiap kali dia melangkah, tanah di bawah kakinya berubah menjadi emas dan besi, dan cahaya keemasan meliuk-liuk di sekelilingnya. Kemampuan semacam ini sebenarnya adalah kemampuan yang hanya dapat diperoleh dengan mengembangkan aturan 5 elemen secara ekstrim. Aturan sistem logam dapat memungkinkan orang kuat mengubah batu menjadi emas, atau mengubah emas menjadi batu, dan bahkan mengubah semua tanah dan pohon menjadi emas dan batu. Lahan yang luas diubah menjadi emas dan batu saat ini. Pepohonan yang tumbuh liar dan seolah-olah menghalangi seluruh lembah untuk sementara ditekan pertumbuhannya. Bahkan kayu mulai diserang secara bertahap, untuk diasimilasi menjadi karbon batu. Faktanya, aturan kekuatan elemen-elemen emas masih memiliki efek pengekangan tertentu pada elemen kayu. Beginilah cara Jin Yang Martial Saint memecahkan blokade penampilan Evil Naga Hijau keluar. Daerah ini tampaknya menjadi sama dengan yang kuno ini. Roh-roh binatang buas terhubung ke lembah umum. Namun, untuk melawan kekuatan pemblokiran yang sangat kuat dari fase Evil Azure Dragon, Santo bela diri tua ini pada awalnya tidak mampu, tapi dia untuk sementara mengintegrasikan dunia aturan kecilnya ke dalam tubuhnya, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari biasanya. Tentu saja, ini harus dibayar mahal, bahkan nyawa. Jin Yang Martial Saint tidak ragu-ragu. Dia juga mengetahui pentingnya dirinya bagi seluruh benua Wutian, tetapi hampir 100 Wusheng yang kuat ini lebih penting daripada dia. Orang-orang ini tidak bisa mati. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan manusia kuat ini mati satu persatu. Karena dia tahu bahwa jika Martial Saint yang kuat yang mewakili kekuatan elit seluruh benua Wutian ini mati, itu akan menjadi pukulan berat yang tak tertahankan bagi seluruh benua Wutian, dan bahkan akan kehilangan vitalitas seluruh benua untuk terus berkembang. Dia hanya bisa mencobanya. Qin Fan, sekarang harapan seluruh benua Wutian hampir bertumpu padamu, jangan mengecewakanku. Jin Yang Wusheng perlahan terus berjalan menuju penampilan Evil Azure Dragon, berpikir sedikit di dalam hatinya. Dia bahkan memberikan cincin penyimpanan yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Dengan potensi kuat Qin Fan, dia percaya bahwa dia akan dapat tumbuh sepenuhnya dalam 10 tahun. Dia benar-benar siap untuk berkorban. Dia hanya berharap setelah dia mati, monster tingkat 9 di kota-kota Evil tidak akan mengetahui kematiannya begitu cepat, sehingga Qin Fan dapat memiliki cukup waktu untuk tumbuh dewasa. Jin Yang Martial Saint melihat ke langit. Dia dapat melihat bahwa Qin Fan belum kembali ke area aman, dan sepertinya berhenti di sana memikirkan sesuatu. Kenapa anak ini tidak pergi? Hal ini membuatnya merasa sedikit cemas, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Untuk seluruh benua Wutian, Qin Fan adalah kuncinya. Dia bisa mati, tapi Qin Fan tidak bisa. Qin Fan, cepat kembali. Suara Yun Fei Yang datang dari puncak gunung. Qin Fan, cepat kembali, kamu tidak akan membantu apapun di sana. Manusia kuat lainnya juga berseru. Faktanya, banyak manusia kuat tidak ingin Qin Fan, seorang super jenius, mati begitu saja, terutama mereka yang berada pada tahap akhir seni bela diri. Mereka mengetahui lebih banyak hal daripada orang kebanyakan, dan bahkan mengetahui keadaan krisis umat manusia. Sikap Jin Yang Martial Saint terhadap Qin Fan tidak biasa,
dan mereka sepertinya samar-samar mengetahui bahwa Martial Saint tua ini telah memastikan bahwa pemuda berkemeja hijau ini akan menjadi penerusnya. Qin Fan, cepat kembali. Jin Yang Martial Saint tidak punya pilihan selain mendesak Qin Fan untuk terakhir kalinya. Ingat apa yang aku katakan, jangan. Namun, sebelum Jin Yang Wu Seng selesai berbicara, pada saat ini, Ibel naga hijau di udara juga menemukan bahwa ada manusia yang berhadapan dengannya, dan dia menjadi marah, dan naga itu mengaum dengan atmosfer kuno, terdengar. Seluruh lembah bergema, lalu cakar naga hijau itu menyembul, lalu menginjak tanah dengan keras. Beberapa pohon langsung menyerahkan lahan yang luas, dan cakar naga hijau itu menginjak-injak dengan keras tanah yang telah terbentuk menjadi emas dan batu. Tiba-tiba, emas dan batu itu pecah sedikit demi sedikit, dan retakan besar muncul di atasnya, yang mengejutkan. Jin Yang Martial Saint sepertinya terkejut saat ini, dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya bergetar. Tapi dia masih mengepalkan tinjunya dengan kuat, mengangkat kepalanya, dan menatap Ibel naga hijau itu dengan tatapan pantang menyerah. Dia tahu dia belum bisa jatuh. Qin Fan, ayo cepat. Suaranya terengah-engah. Meskipun dia telah mengeluarkan potensinya, itu masih dibandingkan dengan fase Ibel Qinglong, yang memiliki hampir 1/10.000 kekuatan Ibel Qinglong kuno. Tuhan, sepertinya masih terlalu lemah. Masih belum bisa bersaing secara langsung. Piring. Pada saat berikutnya, fase Ibel naga hijau mundur dengan satu cakar lagi, dan seluruh bumi berguncang. Bumi yang dikondensasi menjadi emas dan batu oleh Jin Yang Martial Saint hampir seluruhnya hancur saat ini, dan aliran energi kayu yang kaya memenuhi seluruh lembah. Ini adalah domainnya dan tidak dapat diserang oleh siapapun. Kali ini, Martial Saint Jin Yang langsung terkena kekuatan dahsyat ini, menyebabkan darahnya mendidih. Darah terus merembes dari sudut mulutnya, dan rambutnya menjadi berantakan, seolah-olah dia telah mencapai ujung mulutnya kekuatan. Qin Fan, cepat kembali, kamu akan membunuh Jin Yang Martial Saint. Melihat pemandangan ini, manusia kuat yang kembali ke puncak gunung tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan buru-buru memanggil Qin Fan lagi. Tapi Qin Fan masih tidak merespon, tapi sayap Suzakunya mengepak perlahan, seolah dia sedang linglung. Fase Ibel naga hijau melihat bahwa manusia rendahan di bawah ini belum terjatuh, dan masih melawannya dengan kekuatannya yang lemah, yang membuatnya terlihat sangat marah. Raungan naga kuno lainnya yang mengguncang lembah datang, dan angin serta awan terguncang dan berubah. Ia mengulurkan cakar naganya lagi, dan kali ini, ia ingin menginjak-injak cakar manusia menjadi daging. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh seperti guntur bergema di seluruh lembah, dan seorang manusia yang terlihat lebih rendah hati dan lemah tiba-tiba muncul di depannya. Manusia ini benar-benar bertabrakan dengan keagungannya. Hal ini membuat Ibel naga hijau terlihat semakin marah. Mata naganya yang mulia dan perkasa menatap anak manusia di depannya dengan aura mencemooh. Ia bahkan menyerah pada manusia di tanah, melepaskan cakarnya yang setengah melebar, dan ingin menamparkan manusia di depannya terlebih dahulu. Qin Fan, kamu gila, cepat kembali, tidak ada gunanya. Pada saat ini, semua orang sepertinya telah mengetahui niat Qin Fan, tetapi mereka tahu bahwa yang terakhir hanya melempar telur ke batu, dan itu adalah pengorbanan yang tidak berguna. Saat ini, Qin Fan mengepalkan tangannya dengan erat. Di tangannya ada cincin penyimpanan sederhana. Dia tahu bahwa cincin penyimpanan ini berasal dari Jin Yang Martial Saint. Yang terakhir bahkan memberinya cincin penyimpanan, yang berarti orang suci bela diri tua ini sudah berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyaksikan Jin Yang Martial Saint mati seperti ini. Ketika dia pertama kali bertemu dengan orang suci seni bela diri tua ini, orang suci seni bela diri tua itu menolak untuk membiarkan dia memasuki lembah Jiulong. Qin Fan mengira dia bias terhadapnya dan merasa bahwa orang suci seni bela diri tua itu memiliki motif tersembunyi. Belakangan, dia menyadari bahwa seniman bela diri tua ini adalah orang hebat yang memikirkan rakyat jelata, dan dia tampak begitu kecil di hadapannya. Di lantai 3 Menara 9 Naga, instruksi tulus dari Martial Saint lama sepertinya masih ada di telingaku. Ruang tanah hitam yang berharga diserahkan kepadaku, dan aku harus mengkhawatirkan keselamatanku sendiri dan melakukan pertahanan tirai. Baru saja, karena perkataannya, Santo bela diri tua ini rela membunuh Kaisar Tengkorak yang kuat demi dirinya sendiri. Setelah mendapatkan inti kristal emas yang tak ternilai harganya, saya menyerahkannya kepada diri saya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah penjaga umat manusia yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Dia pernah meragukan tetua yang dihormati ini, dan Qin Fan merasa sangat bersalah saat ini. Dia datang ke sini untuk benih Ibel keempat sejak awal. Dialah yang secara terencana memimpin manusia kuat ini ke dalam situasi berbahaya ini satu persatu.
Dia merasa bahwa dia tidak bisa berpuas diri. Jika kamu benar-benar perlu berkorban, biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, mata Qin Fan memerah, dan setiap saraf sedikit gemetar. Di tubuhnya, suhu tinggi yang tak terkira tiba-tiba muncul, dan kemudian 3 bentuk ibel besar secara bertahap mulai muncul di tubuhnya. Masing-masing memiliki panjang 100 kaki juga memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Dia membakar kekuatan hidupnya sendiri dan membangkitkan kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam 3 benih ibel. Qin Fan benar-benar gila. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang di puncak gunung melihat ke arah Qin Fan yang akan bertabrakan dengan bentuk ibel Azure Dragon. Mereka merasa bahwa penguasa bela diri kecil ini hanya mencari kematiannya sendiri. Dia sepertinya telah membakar kekuatan hidupnya sendiri, tapi seberapa kuatkah seorang martial lord kecil bahkan jika dia telah membakar kekuatan hidupnya, hampir semua orang menghela nafas pada Qin Fan, seolah-olah mereka telah melihat jatuhnya bintang baru. Tidak hanya dia tidak bisa menyelamatkan Jin Yang Martial Saint, dia bahkan mati sia-sia, mengkhianati keinginan Jin Yang Martial Saint. Beberapa orang merasa berat di hati mereka. Meskipun mereka setuju dengan keberanian Qin Fan, mereka merasa sedih karenanya. Qin Fan, kenapa kamu melakukan ini? Yun Fei yang memandang pemuda hijau itu, hatinya terasa agak berat saat ini, dan dia tidak tahu bagaimana rasanya. Tetapi Qin Fan, yang berada di atas langit, sama sekali tidak dapat mendengar suara orang-orang ini saat ini. Di antara panca inderanya, hanya ada satu perasaan yang tersisa saat ini, dan itu adalah rasa sakit. Nyeri, semacam rasa sakit yang timbul dari tulang, daging dan setiap sel di seluruh tubuh, seolah-olah menyakitkan sampai ke lubuk jiwa yang terdalam. Seluruh tubuhnya sangat panas, tetapi dia mengeluarkan keringat dingin karena rasa sakit. Pada saat ini, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan rendah yang tak terkendali, dan kemudian noda darah merah muncul di tubuhnya, seolah-olah ada naga merah yang tak terhitung jumlahnya terjerat dan terjalin di tubuhnya. Darahnya membara, dan dia bisa merasakan kekuatan hidupnya dengan cepat hilang dan menguap seperti air laut, tapi yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan sebesar dan sekuat laut. Ini bukan kekuatannya. Ketika Raja Ibel kuno berubah menjadi benih yang digiling, dia menyimpan sebagian besar kekuatannya di dalamnya. Setiap benih ibel sebenarnya adalah rumah harta karun yang sangat besar, tetapi seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk membuka rumah harta karun dan mengeluarkan isinya. Benda-benda ini kaya akan misteri seni bela diri, energi untuk pemurnian tubuh, dan bahkan memiliki kekuatan Raja Ibel kuno di zaman kuno. Qin Fan saat ini tidak cukup kuat untuk melepaskan kekuatan milik Raja Ibel di benih ibel, tapi dia dengan paksa membuka kembali pintu ke rumah harta karun benih ibel dengan mengorbankan kekuatan hidupnya sendiri, atau dengan kata lain, sebagai pengorbanan. Bawalah kekuatan mengerikan yang hanya dimiliki Raja Ibel ke dalam tubuhnya. Vitalitas, kekuatan misterius yang mendukung kehidupan manusia, tidak termasuk dalam 5 elemen dan 6 jalan. Namun alasan mengapa manusia bisa hidup adalah karena mereka memiliki vitalitas. Begitu mereka kehilangan vitalitasnya, mereka akan menjadi seperti bunga layu dan kehilangan vitalitasnya. Kekuatan kehidupan sangatlah dahsyat. Selama ada metode yang tepat, manusia dapat mengerahkan kekuatan yang jauh melebihi normal. Namun kenyataannya, Qin Fan tahu bahwa meskipun dia membakar kekuatan hidupnya, jarak antara dia dan fase Ibel Azure Dragon masih 10 poin, jadi dia tidak bermaksud untuk bersaing dengannya dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan semacam ini, kekuatan. Bangkitkan kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam benih Ibel. Kekuatan Raja Ibel kuno adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Itu adalah kekuatan yang benar-benar menakutkan. Dan hanya dengan kekuatan Raja Ibel kita bisa melawan King Wu Dimensiang yang juga memiliki kekuatan Raja Ibel. Tentu saja, dengan kekuatan Qin Fan saat ini, bahkan membakar kekuatan hidupnya tidak cukup untuk melepaskan 1/10.000 kekuatan sebenarnya dari spesies Ibel. Seluruh tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan nyala api. Qin Fan seperti matahari merah terbit saat ini, atau lebih tepat untuk mengatakan bahwa matahari terbenamlah yang masih memancarkan cahaya terik terakhirnya setelah tirai dibuka. Membakar vitalitas setara dengan berjalan menuju malam gelap kehidupan. Karena masalah ini terjadi karena aku, biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Mata Qin Fan sudah sangat merah darah, dengan amarah yang hebat yang dia coba tekan, dan dia melihat ke arah naga hijau besar itu. Cakar Ibel naga hijau ini 100 kali lebih besar darinya. Sebagai perbandingan, kesenjangannya nampaknya sangat berbeda. Namun terlepas dari semua kesulitan itu, saya akan pergi. Unicorn air, tembak Suzaku. Tu Xuanwu, hantu dari 3 ibel kuno yang muncul di belakang Qin Fan secara bertahap menjadi nyata pada saat ini, seolah-olah mereka adalah 3 ibel yang sangat kuat dari zaman kuno yang datang ke dunia hampir langsung hancur.
Tubuh wujud virtual masing-masing Raja Ibel memiliki panjang lebih dari 100 kaki, meski masih jauh dari wujud Ibel naga biru. Namun menghadapi wujud Ibel naga hijau dengan tubuh ribuan kaki, momentumnya masih mencapai langit. Pada saat ini, fase Ibel naga hijau tiba-tiba tertarik oleh sosok Ibel berkepala 3 di tubuh Qin Fan. Aura familiar itu membuatnya tanpa sadar menamparkan cakar besarnya ke arah Qin Fan dan berhenti sebentar. Sebelumnya, dia sepertinya terbangun oleh nafas semacam ini, dan kemudian melepaskan segelnya. Tapi saat berikutnya, ia mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, tetapi ia mengangkat cakar naga itu lebih tinggi, dan cakar yang lebih kuat itu bergerak dari atas ke bawah lagi, menghadap Qin seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan di zaman kuno, meskipun kelima Ibel ini berada di kubu yang sama, mereka selalu bersaing satu sama lain, dan tidak ada yang mau menyerah dalam hal kekuatan. Dan pada saat ini, fase Ibel naga hijau tidak memiliki banyak pemikiran sama sekali, hanya kehancuran dan pembunuhan. Senior, cepat pergi. Menghadapi cakar raksasa yang luar biasa, Qin Fan dengan tenang berkata kepada Jin yang martial Sein, karena dia berani mengambil langkah ini. Saya sudah mengesampingkan hidup dan mati, jadi wajar saja saya tidak lagi takut dan panik. Kemudian momentum di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengembun pada saat ini, dan wujud virtual Raja Ibel berkepala 3 mengeluarkan raungan agung yang sepertinya datang dari zaman kuno. Kemudian tubuhnya terbungkus dalam kekuatan virtual Raja Ibel berkepala 3, dan dia langsung menabrak cakar besar seperti meteorit. Kekuatan Raja Ibel yang tersembunyi di kedalaman benih Ibel juga memiliki keagungan naluri Raja Ibel yang tidak dapat diganggu-gugat. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Qin Fan bertabrakan langsung dengan cakar raksasa Ibel naga hijau. Dalam kehampaan, dua kekuatan menakutkan tiba-tiba bertemu. Namun begitu bersentuhan, tubuh Qin Fan segera terlempar dengan kekuatan yang sangat besar, dan mendarat di tanah di bawahnya, yang telah berubah dari tanah tulang menjadi hutan. Itu mematahkan ratusan pohon tinggi secara berurutan. Tapi Qin Fan tidak mati karena ini. Setelah merobohkan ratusan pohon besar, dia turun dan naik ke langit lagi, melebarkan sayap Suzaku-nya, dan bergegas menuju fase Ibel naga hijau lagi. Bagaimana ini mungkin? Semua orang kuat di puncak gunung tampak terkejut saat ini. Kekuatan cakar Ibel naga hijau begitu besar bahkan monster berkepala 3 itu langsung hancur berkeping-keping oleh cakarnya. Jika itu salah satu dari mereka, bahkan martial Sein tahap akhir yang kuat dengan dunia aturan kecil, dia mungkin akan berakhir dengan dunia aturan kecil dipecah dan kemudian difoto menjadi daging. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Huang, yang awalnya hanya memiliki kekuatan Wu Zun, tidak akan mati karena pukulan ini. Apa yang dilakukan anak ini? Jin yang martial Sein di bawah juga terkejut dan patah hati saat ini. Dia terkejut karena Qin Fan mampu mengerahkan kekuatan yang begitu kuat dan memiliki keberanian untuk membakar kekuatan hidupnya, yang membuatnya kembali memikirkan pemuda ini. Pada saat ini, Qin Fan, yang berada di udara, sangat kecil dibandingkan dengan setan naga hijau. Dengan berkah dari 3 gambar kuno aneh di belakangnya, dia benar-benar mengerahkan kekuatan bertarung seperti dewa perang. Kekuatan yang diberikan Qin Fan saat ini, jika hanya dalam hal kekuatan, bahkan dia agak lebih rendah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ahli bela diri kecil bisa mengerahkan kekuatan sekuat itu. Yang memilukan adalah kini Qin Fan telah kembali lagi, dan dia masih membakar kekuatan hidupnya untuk memperjuangkan hidupnya. Dia tahu bahwa Qin Fan ingin berkorban atas namanya. Bagaimana dia bisa rela membiarkan Qin Fan berkorban? Namun begitu vitalitasnya terbakar, hampir mustahil untuk pulih. Jin yang martial Sein tahu bahwa meskipun dia terus tinggal di sini dan terus mengorbankan dirinya sendiri, dia mungkin tidak bisa mendapatkan nyawa Qin Fan kembali. Anakku, mengapa kamu melakukan ini? Pada saat ini, Jin yang martial Sein tidak bisa menahan tangisnya. Dia tidak ingin Qin Fan tinggal di sini sendirian, tetapi dia harus pergi. Karena dia telah memilih Qin Fan sebagai penggantinya, tetapi sekarang setelah Qin Fan meninggal, dia harus mencari penerus lain. Oleh karena itu, dia belum bisa mati. Senior, cepat pergi. Suara desakan Qin Fan terdengar lagi. Suara terakhir terdengar sangat lembut, tetapi dia yakin Jin yang martial Sein dapat mendengarnya. Senior, tolong jaga keluargaku untukku. Anakku, aku berhutang budi padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan menjaga keluarga Nan Fengqinmu. Jin yang martial Sein sedikit kesal pada saat ini, tetapi dia tahu bahwa pada saat ini karena perhatian fase Ibel Qinglong hampir seluruhnya tertuju pada Qin Fan, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk pergi. Dia telah menjadi penjaga benua Wutian selama bertahun-tahun, jadi bagaimana dia bisa menjadi orang yang ragu-ragu saat ini? Dia tidak lagi ragu-ragu. Begitu dia menginjak tanah, dia dengan enggan naik ke udara dan terbang menuju puncak gunung di satu sisi.
Melihat sosok martial Saint Jinyang yang pergi, Qin Fan merasa lega. Dan dengan jaminan Jinyang Martial Saint, mengingat kontribusi dan peran Jinyang Martial Saint terhadap seluruh benua Wutian, bahkan kuil Zhenwu harus memberinya wajah, Qin Fan merasa lega dengan keluarga Nan Fengqin. Kakak, selamat tinggal. Pada saat ini, sosok-sosok terlintas di benaknya dengan cepat dan penuh nostalgia, dari Qin Li dan keluarga Nan Fengqin, hingga Gumo, Jisuan Er, saudara laki-laki dan perempuan Kei Yao, Del. Dia bahkan ingat dua sahabat Tian Meng dan Sue Jun yang pernah ikut ziarah bersama. Aku tidak datang ke dunia ini dengan sia-sia, kan? Qin Fan memiliki senyum sedih di wajahnya saat ini, seolah-olah dia menanyakan benua Wutian ini, dan sepertinya juga bertanya pada dirinya sendiri. Dan di sudut matanya, ada setetes air mata bening yang perlahan mengalir di matanya, lalu dengan cepat menguap. Kemudian senyumannya tiba-tiba memudar pada saat ini, dan matanya melihat ke arah penampilan Ibel Naga Azure di depannya lagi. Pada saat ini, vitalitasnya telah mencapai puncaknya, dan kekuatan Raja Ibel yang dipinjam dari spesies Ibel juga telah mencapai puncaknya puncak, kuat. Bahkan jika dia akan mati, dia setidaknya harus membunuh Ibel Naga Hijau ini. Saat berikutnya, momentumnya menyatu dengan wujud virtual Raja Ibel berkepala 3, dan meledak seperti matahari yang terik, bersinar terang. Momentum Qin Fan tidak berarti dia yakin akan kemenangan. Dia tidak benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Ibel Naga Azure. Faktanya, meskipun dia telah mengungkapkan kedalaman tersembunyi dari spesies Ibel, kekuatan Raja Ibel adalah sangat terbatas, dan itu tidak cukup untuk membunuh Ibel Naga Biru. Tetapi pada saat ini, dia tidak takut dan secara alami bisa terbang ke langit dengan amarah. Semuanya, cepat pergi. Merasa kekuatannya telah mencapai puncaknya, Qin Fan meraung, dan kemudian dia membungkus dirinya dengan kekuatan Raja Ibel lagi dan bergegas menuju fase Ibel Naga Hijau. Bagaimanapun, kekuatan hidupnya telah habis terbakar, jadi dia tidak perlu takut. Dan pada saat ini, dengan dukungan kekuatan tiga Raja Ibel kuno, dia juga memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melawan segalanya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menahan Ibel Naga Hijau di depannya, jika tidak, akan sulit bagi orang lain untuk melanjutkan aktivitas mereka di lantai 4 Menara 9 Naga. Akan sulit menemukan jalan ke lantai 5 atau kembali ke lantai 3. Dia adalah pribadi, bukan hanya pribadi, dia mewakili keinginan seluruh umat manusia. Dia bisa mati, tapi dia harus mati dengan nilai. Ledakan. Qin Fan sekali lagi terlempar oleh cakar besar Ibel Naga Hijau, tetapi setelah membanjiri pohon yang tak terhitung jumlahnya, dia terbang lagi meskipun dia berlumuran darah, dia masih bertekad. Ayo pergi, cepat pergi. Qin Fan mungkin tidak akan bisa menahan binatang buas ini lagi. Jangan mengecewakan niat baiknya. Melihat Qin Fan bergegas menuju Ibel Naga Hijau seolah-olah dia sudah mati, dia melakukannya sudah kembali ke puncak gunung. Jinyang Martial Saint sepertinya sudah tua, dan menghela nafas. Kami akan mengingat nama Qin Fan dan berterima kasih kepada putra ajaib ini atas hal-hal indah yang telah dia bawa ke dunia ini. Para santo bela diri lainnya juga merasa berat di hati mereka saat ini, merasakan kekaguman sekaligus penyesalan atas perilaku Qin Fan. Namun saat ini, orang-orang tersebut masih merasa Ibel Naga Hijau itu terlalu kuat dan tidak bisa dikalahkan sama sekali, sehingga mereka hanya bisa pergi satu persatu. Namun, beberapa orang tidak dapat memahami mengapa Qin Fan rela mengorbankan dirinya demi nyawa Jinyang Martial Saint. Hanya mereka yang mengetahui peran Jin yang Martial Saint di seluruh benua yang benar-benar mengetahui kehebatan Qin Fan. Tanpamu, Qin Fan, dunia ini akan kehilangan banyak kesenangan. Yun Fei yang merasa sedih. Dia ingat bahwa sebelum memasuki Menara 9 Naga, dia membuat perjanjian dengan Qin Fan untuk melihat siapa yang bisa melampaui Jin yang Martial Saint terlebih dahulu, tapi sekarang, dia mungkin kehilangan lawannya. Orang-orang kuat umat manusia pergi satu persatu. Di lembah ini, hanya Qin Fan dan Ibel Naga Hijau yang tersisa. Dia baru saja difoto ke tanah oleh fase Ibel Azure Dragon, tetapi dia segera terbang lagi. Meskipun kekuatannya tidak sekuat fase Ibel Azure Dragon, pada saat ini, dia diberkati oleh fase Ibel Azure Dragon, kekuatan tiga Ibel kuno, jadi dia tidak akan seperti ini. Faktanya, pada saat ini, kemauan mental Qin Fan masih sangat kuat dan dia memiliki momentum yang pantang menyerah. Meskipun dia telah membuat rencana untuk mati, dia masih belum melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup. Ia hanya ingin menempatkan dirinya dalam situasi putus asa, agar ia dapat memanfaatkan potensinya dengan lebih baik dan menemukan secercah harapan. Sekarang dia berada dalam situasi putus asa. Pada saat ini, tubuh dan pikirannya telah mencapai puncaknya. Terlebih lagi, semua manusia yang kuat sekarang berada jauh, dan dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Pasti akan ada jalan. Pada saat ini, mata Qin Fan memerah,
dan aura ganas dan kejam milik Raja Ibel kuno melonjak, tetapi dia berusaha keras untuk mempertahankan kewarasannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang menyerah begitu saja pada takdir. Itulah harapan terakhirku. Setelah beberapa saat, mata Qin Fan menatap pohon kuno besar di bawah tubuh besar Raja Ibel Naga Azure. Dalam situasi putus asa ini, dia akhirnya memikirkan kelemahan Raja Ibel Naga Azure dan kemungkinan terakhirnya untuk bertahan hidup. Dia telah memurnikan 3 benih Ibel. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia memurnikan 2 benih Ibel pertama, benih Ibel Kilin Air dan benih Ibel Suzaku, kedua benih Ibel itu adalah roh binatang penjaga dan benih Ibel Xuanwu ketiga adalah benih Ibel dan roh binatang penjaga benih Ibel digabungkan menjadi satu. Sekarang, Qin Fan dapat menemukan bahwa bentuk Ibel naga hijau tidak pernah meninggalkan pohon kuno itu. Bahkan jika ia memiliki kesempatan untuk membunuh Qin Fan, ia tidak terus mengejarnya. Dan dia selalu merasa samar-samar bahwa benih Ibel Azure Dragon tersembunyi di pohon kuno itu. Dengan kata lain, spesies Ibel naga hijau dan fase Ibel naga hijau tidak terintegrasi sama sekali. Selama aku mendapatkan benih Ibel naga Azure, benih Ibel naga Azure akan menghilang. Qin Fan ingat bahwa ketika dia memurnikan 2 benih Ibel pertama, selama dia mengendalikan benih Ibel di tangannya, roh binatang penjaga akan dihancurkan. Bawa kembali ke dalam benih Ibel dan jadilah bagian dari kekuatan benih Ibel. Dan spesies Ibel naga hijau ini adalah spesies Ibel tipe kayu. Spesies Ibel tipe kayu memiliki banyak kekuatan hidup. Jika bisa dimurnikan, mungkin bisa memulihkan hidupku, keinginan untuk bertahan hidup pada saat ini dihidupkan kembali. Namun, prasyaratnya adalah dia bisa mendapatkan benih ajaib. Sekarang fase Ibel Azure Dragon telah sepenuhnya memblokir bagian atas pohon kuno dengan tubuhnya. Sangat sulit untuk memasuki pohon kuno dan mendapatkan benih Ibel Azure Dragon sebelum membunuh fase Ibel Azure Dragon. Alasan utamanya adalah kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengguncang Qinglong Zunxiang. Tidak peduli apa, aku tidak bisa melepaskannya bahkan jika hanya ada kesempatan. Qin Fan mengepalkan tinjunya erat-erat saat ini, mengertakkan gigi, dan pikiran berkecamuk di benaknya. Dia bisa mati, tapi dia tidak mau mati. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan benih setan Azure Dragon. Ngomong-ngomong, ada orang tua ini. Tiba-tiba, Qin Fan teringat pada seseorang. Itu adalah Dewa Petir yang menentang Tuhan yang ditekan olehnya di ruang api guntur dari jiwanya yang tersisa, dia juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Dewa Petir. Memikirkan hal ini, dia membuka segel pada sisa tubuh Dewa Petir dan berbicara langsung dengannya. Anak manusia sialan, kamu berani menyegel dewa ini. Kamu mati, kamu mati. Begitu segelnya dibuka, Dewa Petir meraung dengan sangat marah. Jika kamu terus bertele-tele, percaya atau tidak, aku akan segera menyegelmu lagi. Kata Qin Fan dengan nada acuh tak acuh. Anak manusia sialan, apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja disegel olehmu secara tidak sengaja terakhir kali. Jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut padamu. Dewa Petir tampak semakin marah, dan guntur bergulung di api guntur ruang angkasa. Aku mengeluarkanmu kali ini karena aku ingin meminjam kekuatanmu, kata Qin Fan secara langsung dan tenang. Bahkan saat ini, dia masih terlihat sangat tenang karena dia ingin memainkan permainan psikologis dengan Dewa Petir. Haha, bocah manusia, apa yang kamu bicarakan? Kamu telah menyegel dewa ini begitu lama, dan sekarang kamu ingin meminjam kekuatanku. Kenapa mendengar ini, Dewa Petir tidak bisa menahan tawa liar. Sekarang aku akan segera mati. Jika aku mati, kamu tidak akan bisa hidup sendiri. Lagi pula, aku tidak takut memberitahumu bahwa ini adalah kuburan para dewa. Jika kamu tinggal di sini, kamu akan mati, hanya perlahan menghilang dan kamu tidak akan pernah pulih. Kata Qin Fan dingin. Hehe, kamu anak manusia memang akan mati, vitalitasmu terus mengalir keluar, dan kamu juga telah menyinggung binatang kejam Raja Ibel kuno. Kamu sudah putus asa. Dia berkata, tidak masalah jika saya tinggal di sini. Karena ini adalah kuburan para dewa, itu sesuai dengan identitas saya sebagai dewa, haha. Saya berjanji, jika Anda membantu saya kali ini, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda, kata Qin Fan dengan suara yang dalam. Dasar bocah manusia yang licik, kenapa aku harus mempercayaimu? Dewa Petir hanya terus tersenyum. Aku bersumpah pada Dewa Bela Diri Sejati, kata Qin Fan. Haha, kamu dan aku sama-sama memberontak melawan Tuhan, dan kamu benar-benar bersumpah kepada Dewa Bela Diri Sejati. Apakah menurutmu Tuhan ini begitu mudah untuk dibodohi? Lalu apa yang kamu inginkan? Qin Fan bertanya dengan cemberut. Jie, jika kamu benar-benar ingin membantuku, maka kamu bersumpah demi seni bela dirimu sendiri. Sekali kamu melanggar sumpahmu, dunia seni bela dirimu tidak akan pernah bisa menerobos lagi.
Senyum ganas. Oke, aku, Qin Fan, sekarang bersumpah demi seni bela diriku. Jika kamu, Dewa Petir, pinjamkan aku kekuatanku hari ini, aku pasti akan membantumu kembali ke kekuatan puncak semula. Qin Fan tidak ragu-ragu dan berkata langsung dengan sebuah sumpah. Hehe, cukup banyak. Tangkap saja anak itu. Tapi jika kamu tidak bisa menahan kekuatan dewa ini dan meledak sampai mati, itu masalahmu sendiri. Setelah mendengar sumpah seni bela diri Qin Fan, kata Dewa Petir dengan kepuasan. Kemudian dia langsung menanamkan kekuatannya sendiri ke dalam tubuh Qin Fan dengan keras, berguling seperti sungai dan laut danau yang mengalir deras. Karena Qin Fan sudah siap, dia tidak menolak dan langsung ini tentang menerima semuanya. Dan karena percakapan antara Qin Fan dan Dewa Petir dilakukan secara spiritual, sepertinya sudah lama berlalu. Namun nyatanya, hanya butuh waktu sekejap antara dia membuka segel Thor dan menerima kekuatan Dewa Petir. Dia sudah memiliki kekuatan Raja Ibel kuno di tubuhnya. Sekarang dia sekali lagi meminjam kekuatan Dewa Petir, yang berisi kekuatan ilahi. Tiba-tiba, daging dan kulit di sekujur tubuhnya membengkak, menyebabkan dia mengaum kesakitan. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi bola karet bundar, dengan bekas cairan mengalir di atasnya, seolah-olah akan meledak kapan saja. Butuh beberapa saat sebelum perlahan menjadi stabil. Untungnya, tubuhnya telah diubah oleh 3 benih Ibel, jika tidak, dia mungkin akan meledak sampai mati. Di sisi lain, Ibel naga hijau masih melayang di atas pohon kuno, melihat gerakan abnormal pada tubuh manusia, sosoknya bergerak sedikit ke depan saat ini, dan sekali lagi mengulurkan cakar besarnya dan menepuk Qin Fan. Qin Fan belum sepenuhnya menyerap kekuatan Dewa Petir. Serangan fase Ibel naga Azure saat ini, yang sangat berbahaya baginya. Dia bisa langsung meledak seperti balon kapan saja. Aku tidak akan mati. Aku tidak bisa mati. Saat berikutnya, Qin Fan mengangkat kepalanya, matanya melebar saat dia menatap cakar naga hijau besar yang semakin dekat, dan matanya hampir seperti berdarah. Nyeri. Di bawah infus dan berkah kekuatan Thor, dia tidak dapat beradaptasi sepenuhnya untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia masih merasa sangat sakit, tetapi tidak peduli betapa sulitnya dan berapa banyak yang dia bayar, dia akan memenangkan secercah kehidupan terakhir. Cakar naga hijau besar itu sepertinya tertutup oleh gunung yang luas. Pada saat ini, Qin Fan kebetulan berada di titik penting antara kekuatan 3 dewa dan kekuatan Dewa Petir, dan dia tidak dapat menemukan kekuatan untuk bertahan melawan cakar ini. Dia baru saja melihat kekuatan cakar naga hijau. Itu adalah kekuatan mengerikan yang bahkan bisa menghancurkan gunung besar menjadi berkeping-keping. Jika Qin Fan tidak memiliki perlindungan dari 3 kekuatan, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Akhirnya, di saat-saat terakhir, Qin Fan Yuan menatap dengan mata merah darah dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Raungan ini bahkan bisa didengar oleh sekelompok manusia kuat yang berada ratusan mil jauhnya, membuat orang-orang tersebut merasa sedikit berat di hatinya. Qin Fan mungkin tidak bisa bertahan lagi. Jika kita bergerak lebih cepat, jika binatang buas itu mengejar kita lagi, tidak ada dari kita yang akan selamat. Jin Yang Martial Saint berkata dengan suara yang dalam saat ini. Yang lain semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka terkejut bahwa seorang Martial Lord kecil bisa mengerahkan kekuatan seperti itu dan mendukungnya begitu lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Fan akan mengambil alih naga hijau ini. Bang! Namun, Qin Fan tidak mati secepat yang diperkirakan semua orang. Pada saat terakhir, dia akhirnya menggabungkan kedua kekuatan untuk sementara waktu. Pada saat ini, tubuhnya perlahan berubah dari keadaan seperti bola menjadi kembali ke penampilan aslinya, penampakan Ibel berkepala 3 di tubuhnya muncul lagi, dan ada juga energi gemuruh yang melonjak di tubuhnya, yang terlihat sangat kuat. Menghadapi cakar besar yang menekan dengan kuat, mata merah darah Qin Fan mengembun menjadi satu titik, dan kemudian dia meninju dengan lengan kanannya yang telah berubah menjadi lengan unicorn terkuatnya. Mengaum. Hantu unicorn raksasa yang mengaum melompat keluar dari kehampaan dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada fusi energi 3 seri miliknya, tabrakan 10.000 banteng. Bahkan ruangnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini dan segera hancur. Unicorn ini mengandung kekuatan Raja Ibel. Kekuatan Raja Ibel ini primitif. Tidak ada dunia aturan yang kecil, tetapi ia dapat secara langsung menghancurkan dunia aturan yang kecil. Ada juga guntur dahsyat seputih salju yang bergerak di sekitar tubuhnya, dan itu adalah kekuatan Dewa Petir yang tercampur di dalamnya. Kekuatan Dewa Petir sebanding dengan kekuatan Dewa, dan dia sama kuatnya. Ledakan. Saat berikutnya, guntur unicorn langsung menghantam bagian tengah cakar naga hijau, dan kekuatan yang sangat besar dan kuat meledak, membuat gempa bumi besar yang mengguncang bumi. Bahkan ruang itu hampir hancur,
dan pecahan ruang yang terlihat memancarkan gulungan energi yang mengerikan. Aduh, dan fase ibel naga hijau, yang terkena kekuatan ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan naga hijau acak tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik kembali cakarnya, sebelum Qin Fan selalu tersingkir oleh kekuatan Qinglong. Ini adalah pertama kalinya fase ibel Azure Dragon mencabut cakarnya tanpa mengenai sasaran. Qin Fan sangat merasakan bahwa dia kuat saat ini. Kekuatan semacam ini sangat kuat. Tidak disayangkan memiliki kekuatan sekuat itu sekalipun, bahkan jika kamu mati. Qin Fan mengepalkan tinjunya dan terus bekerja keras untuk menyesuaikan kekuatan tubuhnya, sementara dia sendiri tubuhnya akhirnya perlahan kembali ke keadaan semula. Dia tampak sedikit bersemangat. Kekuatan dahsyat seperti inilah yang dia impikan. Tapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Hanya saja rasa sakit saat peleburan dan resiko meledak hingga mati sewaktu-waktu membuat orang takut untuk mencobanya begitu saja. Tetapi justru karena dia memiliki kekuatan seperti ini, dia semakin bersemangat untuk hidup. Dia berharap suatu hari nanti dia benar-benar dapat memiliki kekuatan semacam ini. Bahkan lebih kuat dari kekuatan semacam ini. Jieji, lumayan. Kamu, anak manusia, bisa menyerap kekuatan dewa ini dengan begitu cepat. Kamu benar-benar punya potensi. Pada saat ini, tawa jahat Dewa Petir datang, tapi Qin Fan bisa mendengar suara pemberontakan ini. Tuhan tampaknya sedikit lemah. Kamu dengan gegabah mengajarkan teknik ini tanpa peringatan apapun. Apakah kamu benar-benar ingin aku meledak dan mati? Jika aku mati, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Qin Fan hanya berkata dengan acuh tak acuh sengaja mencoba membunuhku. Beri dia pelajaran, atau balas dendam atas penindasannya. Apa kamu tidak bisa bertahan sekarang? Tentu saja aku punya kebijaksanaan, dan dalam situasi ini, jika kamu lebih lambat, aku khawatir kamu akan terbunuh oleh cakar reptil besar itu. Aku tidak takut untuk memberitahu Anda, cakar reptil besar ini yang paling kuat, tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung kendali mutlak atas elemen kayu. Jika Anda membiarkannya menembaknya secara langsung, meskipun Anda tidak langsung ditembak ke dalam pasta daging, Anda akan terjerat oleh energi elemen kayu dan langsung diracuni atau bahkan dibunuh. Hal ini dapat menyebabkan sepotong energi elemen kayu masuk ke dalam tubuh Anda, dan kemudian tumbuh menjadi tanaman dan menembus tubuh Anda, kata Dewa Petir bercanda di kali ini. Qin Fan tidak lagi memperhatikan pria yang menentang dewa ini. Saat ini, dia hanya melihat ke arah ibel naga hijau. Meskipun pria besar ini berhasil ditolak oleh pukulannya dan mencabut cakarnya, dia masih melayang di pohon kuno. Masih tidak ada peluang sama sekali. Ayo lagi, aku tidak percaya orang ini bisa bertahan selamanya. Qin Fan mengertakkan gigi, lalu menginjak tanah dengan keras, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit. Dan karena kekuatan langkahnya, sebuah lubang besar muncul di tanah, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatannya saat ini. Air kilin, tembak Suzaku, Tuxuan Wu. Tubuhnya terangkat ke udara, dan Qin Fan meninju. Di tengah guntur dan kilat, kekuatan tinjunya berubah menjadi bentuk virtual dari 3 ibel dan bergegas keluar dari kehampaan. Tempat lewatnya unicorn disertai dengan gelombang banjir, awan api terus bergulung di tempat Suzaku muncul, dan lapisan energi tanah hitam yang berasal dari penyu basal dan ular terutama melindungi Qin Fan. Singkatnya, Raja Ibel berkepala 3 muncul dalam bentuk virtual, dan kekuatan yang kuat menginjak-injak ruang di sekitarnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, seluruh langit bergejolak, dan vitalitas seluruh langit berfluktuasi secara kacau. Ketiga Ibel ini semuanya memiliki kemampuan absolut untuk mengendalikan vitalitas. Di dunia sekitarnya, hampir hanya 3 elemen vitalitas, air, api, dan tanah, yang dapat ada, dan vitalitas lainnya sepenuhnya dikecualikan. Boom, boom, boom. Ketika guntur melonjak, hantu ibel berkepala 3 langsung bertabrakan dengan tubuh besar ibel naga hijau. Dibandingkan dengan fisik besar yang terakhir, hantu ibel berkepala 3 hanya berukuran 1/10 dari ukurannya. Ledakannya cukup untuk mengguncang perbukitan. Getaran yang menghancurkan bumi menyebabkan pegunungan di lembah berguncang. Hutan di bawahnya yang dibentuk oleh energi sistem kayu ibel Qinglong runtuh satu demi satu pada saat ini, dan retakan besar muncul di tanah. Aduh, pada saat ini, fase ibel naga hijau akhirnya mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum, dan tubuhnya sedikit terdorong oleh kekuatan ini, sedikit menggeser pintu masuk pohon kuno itu, jarak. Apa yang terjadi? Saat ini, manusia kuat itu sudah jauh. Ketika mereka mendengar naga mengaum lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti sementara. Kekuatan Qin Fan tiba-tiba meningkat pesat, dan dia mungkin telah melancarkan serangan terakhir terhadap binatang buas kuno itu, kata Jin Yang Martial Saint dengan sedih, yang berarti seorang super jenius akan menghilang sepenuhnya. Aku tidak menyangka Qin Fan bisa melukai binatang menakutkan ini.
Yang lain juga terkejut saat ini. Mereka bisa mendengar auman naga ibel naga hijau tadi dipenuhi dengan kesedihan, dan dia pasti begitu terluka. Qin Tianheng, mengapa dia ada di sini pada saat ini? Semua orang melihat sosok di depan mereka, berpakaian biru dan memegang pedang, berhenti tidak jauh di depan mereka. Qin Tianheng sangat terkenal saat itu, sehingga banyak orang mengenalnya. Dia, benar-benar menerobos ke Martial Saint. Dan segera seseorang menemukan perubahan kekuatan Qin Tianheng ini, yang telah bertahan di Martial Saint setengah langkah selama 20 tahun, akhirnya melewati sisanya, dia menjadi orang suci bela diri sejati. Qin Tianheng, aku tahu dendam antara kamu dan Qin Fan, tapi sekarang, kamu tidak bisa melupakannya. Martial Saint Jinyang juga sedikit terkejut, tapi kemudian dia berkata dengan suara yang dalam. Saya baru saja kembali ke sana. Melihat ke Cakrawala lagi, Qin Tianheng hanya berkata dengan ringan, dan kemudian dia berhenti-berhenti dan terbang langsung menuju pintu masuk lantai 3, tetapi tidak mungkin menebak apa yang ada di dalam hatinya. Dan di lembah itu, bahkan tidak dekat, Qin Fan mengangkat matanya dan melihat binatang buas di depannya, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Saat ini, dia sudah memiliki pemahaman tentang kekuatannya sendiri. Menggabungkan kekuatan tiga dewa dan dewa petir, dia akhirnya bisa bersaing dengan Azure Dragon Demon yang menakutkan ini. Saat berikutnya, dia menjangkau ke dalam ruang api guntur dan mengeluarkan segel yang mengguncang surga. Jie, lumayan. Kamu juga tahu cara menggunakan artefak semu ini. Sekarang kamu memiliki kekuatan Tuhanku, kamu memiliki kesempatan untuk mencoba kekuatan artefak semu ini. Guntur datang lagi. Namun, Qin Fan mengabaikannya. Dia memegang segel pembalik surga yang besar dan merasakan beratnya mencapai 10.000 pound tahan. Lalu dia melemparkan segel yang mengguncang surga ke udara. Besar. Qin Fan juga memiliki pemahaman tertentu tentang cara menggunakan segel yang mengguncang surga, dan dia melantunkannya dengan cepat. Kemudian, di bawah infus kekuatan sucinya, segel pembalik surga membengkak karena angin. Dari ukuran awal telapak tangan, ia segera menjadi setinggi ratusan kaki, membanjiri langit, dan langsung menuju ke arah ibel naga hijau menutupinya. Di bawah segel dari segel pengguncang surga, semua energi di sekitarnya ditekan dan muncul. Di bawah segel raksasa, ruang itu dipecah lapis demi lapis, dan kemudian semuanya ditekan ke tubuh bentuk ibel Azure Dragon. Aduh, pada saat ini, sosok ibel naga hijau sekali lagi mengeluarkan raungan naga yang marah, mencoba mengulurkan cakar naganya untuk menahan segel raksasa, tetapi kekuatan besar yang terkandung di dalamnya seperti gunung yang runtuh, dan seperti banjir yang mengamuk, tiba-tiba bergegas tubuh besarnya ke arah belakang. Pintu masuk ke pohon kuno di bawah tubuh penampakan ibel Azure Dragon akhirnya terungkap. Untuk dilanjutkan, Anda dipersilakan datang ke Kidian untuk memberikan suara pada rekomendasi dan suara bulanan. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Kesempatan telah tiba. Seluruh tubuh Qin Fan hampir kehabisan nyawa saat ini, dan semangatnya menjadi sedikit lesu, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan matanya untuk berbinar. Kekuatan segel raksasa ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka kalau segel itu bisa mendorong ibel naga hijau itu mundur hingga jarak tertentu hanya dengan satu pukulan pohon kuno sudah ada di sana. Itu sudah cukup. Melihat pemandangan ini, Qin Fan tidak lagi ragu-ragu, melompat, tiba-tiba mengepakkan sayap Suzaku-nya, aliran udara melonjak deras, dan dia bergegas menuju lubang pohon yang terbuka dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Dia harus masuk sebelum ibel naga hijau bereaksi. Jika tidak, fase ibel naga hijau pasti akan mengambil tindakan pencegahan lain kali dan tidak akan memberikan jalan masuk ke lubang pohon dengan mudah. Yang paling penting adalah Qin Fan tahu bahwa dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Setelah vitalitasnya benar-benar hilang, dia hanya akan mati. Di sisi lain, fase ibel naga hijau yang jijik bereaksi dengan cepat. Ketika melihat Qin Fan bergegas menuju pintu masuk pohon kuno, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan naga yang sangat marah, dan kemudian menginjak awan dengan gila-gilaan dan dengan kesal. Meskipun ibel naga hijau ini sangat besar, ia bergerak sangat cepat. Ia dapat terbang menembus awan dan bulan. Begitu ia bergerak, angin dan awan melonjak, dan jarak 100 kaki dapat ditempuh dalam sekejap jauh lebih cepat dari Qin Fan. Namun, meskipun Qin Fan tidak secepat fase ibel Azure Dragon, karena dia telah merencanakan serangannya untuk mengusir fase ibel Azure Dragon untuk memasuki pintu masuk gua pohon, reaksinya jauh lebih cepat daripada fase ibel Azure Dragon. Fase, guk-guk laut raksasa itu bahkan tidak repot-repot menyimpannya, dan segera bergegas menuju pintu masuk gua. 50 meter, 30 meter, 10 meter. Cepat.
Kecepatan Qin Fan saat ini sangat cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangan merah terang, tapi dia masih merasa itu tidak cukup cepat, jadi dia dengan putus asa menggerakkan sayap Suzaku, mencoba untuk melaju lebih cepat. Terburu-buru ke pintu masuk gua. Akhirnya hanya tersisa 10 meter terakhir. Jarak 10 meter untuk kecepatan Qin Fan saat ini, bahkan tidak membutuhkan 1/10 detik untuk mencapai jarak 10 meter, dan dia bahkan dapat mencapainya tanpa sempat bernapas. Aduh, tetapi pada saat ini, suara marah dari fase Ibel Naga Azure kebetulan mencapai telinganya. Kemudian Qin Fan melihat dari sudut matanya apa yang tampak seperti puncak gunung besar tiba-tiba jatuh ke arahnya. Itu adalah ekor Ibel Naga Hijau. Ibel Naga Hijau melihat satu sama lain dan tidak punya waktu untuk menyerang dengan cakarnya. Kemudian ia berbalik untuk melambaikan ekor panjangnya tinggi-tinggi dan mencambuk langsung ke arah Qin Fan. Bayangan dari ekor besar itu mengandung kekuatan tirani sehingga bahkan ruang pun runtuh satu demi satu. Itu memang mirip dengan kekuatan gunung yang tinggi. Melihat bahwa dia akan memasuki pintu masuk gua pohon, Qin Fan tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya ketika dia melihat ekor naga hijau besar datang ke arahnya. Jika dia terus bergerak maju, dia pasti akan terkena ekornya. Dia sekarang memiliki 3 pengawal. Jika ekornya mengenai dia, dia tidak akan terbunuh secara langsung, tetapi terbang mundur tidak bisa dihindari. Dan begitu ia terbang, akan sulit untuk terbang kembali. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Sosok Qin Fan tiba-tiba mundur agak jauh untuk menghindari serangan ekor naga hijau. Ledakan. Terdengar suara keras, dan kehampaan tiba-tiba tampak runtuh, dan ledakan udara yang kacau mengguncang langit. Ekor besar fase Ibel Naga Hijau baru saja menghantam pintu masuk pohon kuno. Jika Qin Fan terus bergerak maju, pukulan tirani yang menyebabkan celah di ruang pasti akan menimpanya. Segel yang mengguncang surga. Segel yang mengguncang surga. Di sisi lain, meskipun Qin Fan mundur sementara, dia tidak menyerah. Begitu dia berhenti, dia segera mengendalikan segel raksasa di langit lagi dan menunjuk langsung ke Azure Dragon Demon. Tekan keran Perdana Menteri. Segel raksasa itu tampaknya benar-benar terbalik seperti langit, dengan angin dan awan yang melonjak, guntur bergemuruh, dan ledakan kacau yang terdengar tanpa henti. Setelah disegel, itu akan sangat besar dan menutupi kepala besar penampakan Ibel Azure Dragon. Kelilingi Wei dan selamatkan Zhao. Segel raksasa yang mengguncang langit menutupi kepala fase Ibel Azure Dragon. Di satu sisi, ia menghalangi pandangannya, dan di sisi lain, ia terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri dan tidak dapat melakukan serangan kedua sehingga jadi dengan cepat. Peng! Benar saja, ketika Ibel Naga Hijau melihat segel raksasa datang ke langit, dia harus mengulurkan cakar naganya yang besar untuk melawan. Dan pada saat ini, Qin Fan seperti bintang jatuh, dan akhirnya melesat langsung ke lubang pohon. Pintu masuk ini sebenarnya ditembus ketika Azure Dragon Demonic Pace keluar dari segelnya, dan itu juga cukup besar. Akhirnya masuk. Benih setan naga hijau. Memang ada di sini. Begitu Qin Fan memasuki pintu masuk gua pohon, 3 benih ibel di tubuhnya mulai bergetar lebih kuat saat ini, dan bersama dengannya, dia menggunakan kekuatan hidupnya untuk kekuatan Raja Ibel yang dipancarkan Ji-nya juga tiba-tiba meningkat. Lubang pohon tampak agak gelap, hanya cahaya menyala dari sayap Suzaku yang menerangi dinding pohon di kedua sisinya. Selain itu, lorong pohon purba ini sangat dalam. Diperkirakan selain beberapa ratus kaki batang pohon yang menonjol dari dalam tanah, juga mengarah ke ribuan kaki di bawah tanah. Dan Qin Fan merasa benih ibel itu ada di dasar lorong pohon kuno. Benar-benar tersegel jauh di bawah tanah. Ike-ike. Raungan ibel naga hijau yang sangat marah datang dari luar, dan kemudian Qin Fan sepertinya merasakan ibel naga hijau itu menyerbu masuk lagi, mengejarnya. Tiba-tiba, Qin Fan menemukan bahwa tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lorong pohon kuno, dan mereka padat, mencoba menghalangi jalannya. Ini adalah kemampuan kayu dari Azure Dragon Demon. Qin Fan tidak bisa menahan cemberut, tapi kecepatannya tidak melambat, dan dia terus bergerak melalui setiap kesempatan pisau dapur raja untuk memotongnya. Dan karena Qin Fan sekarang memiliki sebagian kekuatan Dewa Petir, dia menemukan bahwa kekuatan pisau dapur raja yang dia gunakan saat ini meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia akan berbalik dan menyerang bentuk ibel naga biru di belakangnya sesekali. Unicorn air, air Suzaku, air Xuanwu. Kekuatan ketiga ibel memenuhi seluruh lorong pohon kuno. Di lorong pohon kuno, Qin Fan tampak bergerak lebih bebas karena tubuhnya yang lebih kecil, tetapi karena besarnya fase ibel naga hijau, Qin Fan dapat memukulnya dengan hampir semua serangan. Serangan berulang-ulang Qin Fan yang mengandung kekuatan Raja Ibel akhirnya membatasi kecepatan fase ibel naga hijau sampai batas tertentu. Dia tidak dapat mengejarnya terlalu cepat dan terus mengaum di belakangnya.
Suara ibel naga hijau bergema di sepanjang lorong pohon kuno, memekakkan telinga. Namun, saat dia semakin dekat ke ujung lorong pohon kuno, Qin Fan secara bertahap merasa tubuhnya mulai menjadi sedikit lemah, seolah-olah seperti bunga yang akan layu, tetapi karena vitalitasnya sudah pada titik ini, waktu ini hampir sampai pada titik di mana lampu kehabisan bahan bakar. Bahkan suara fase Ibel Azure Dragon tidak lagi terdengar. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, kelima indera hampir hilang. Eliksir, eliksir. Saat berikutnya, Qin Fan tiba-tiba menyentuh cincin penyimpanannya, dan kemudian dia tidak peduli apa ramuan itu, dan hanya mengeluarkan semua ramuan yang dia bisa mulutnya. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Ah, kekuatan obat yang keras bertabrakan di tubuhnya, menyebabkan tubuh Qin Fan melonjak lagi, dan rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan di tempat, tetapi akhirnya vitalitas yang lemah muncul lagi begitu cepat. Pada saat ini, daya tahan Qin Fan telah mencapai titik ekstrimnya, seperti karet gelang yang sangat ketat yang dapat putus kapan saja. Kita hampir sampai, kita harus bertahan. Mata Qin Fan sudah berdarah, dan rasa sakit yang memilukan menariknya dengan putus asa. Dia mengertakkan gigi dan bertahan dengan putus asa. Pada saat ini, Qin Fan hampir tidak bisa menggunakan sayap Suzaku dan hanya bisa membiarkan tubuhnya jatuh bebas. Untungnya, dia sudah meninggalkan Raja Ibel Naga Azure agak jauh sekarang, kalau tidak dia pasti sudah terjebak sekarang. Namun meski begitu, jarak keduanya saat ini tak terpaut jauh. Nafas naga hijau hampir menyembur ke tubuh Qin Fan. Secara bertahap, jejak kekuatan hidup yang dihasilkan Qin Fan dari melahap pil secara gila-gilaan hampir habis lagi. Pada saat ini, matanya yang merah darah juga tampak lelah, dan bahkan kerutan muncul di wajahnya. Ini seperti menjadi orang tua yang sekarat. Apakah masih sedikit lebih buruk? Qin Fan merasa sangat tidak rela di dalam hatinya, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan saat ini dan dia bahkan tidak bisa menahan tinjunya. Kekuatan hidupnya akan segera habis. Faktanya, fakta bahwa dia telah mampu mempertahankannya begitu lama jauh melampaui orang biasa. Bahkan Martial Saint yang kuat mungkin tidak memiliki vitalitas yang sekuat dia. Mengikuti. Namun, pada saat putus asa ini, kabut hijau tiba-tiba meledak di tubuh Qin Fan. Begitu kabut hijau ini muncul, kabut itu segera menyelimuti seluruh tubuh Qin Fan. Saat berikutnya, Qin Fan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar merasa memiliki kekuatan lagi. Itu adalah semangat tumbuh-tumbuhan yang diberikan Fang Xiaoqing padanya. Seperti pohon mati yang hidup kembali. Faktanya, roh rumput dan pohon selalu memperbaiki tubuh Qin Fan, tetapi karena vitalitas Qin Fan hampir habis, kemampuan perbaikan roh rumput dan pohon telah mencapai titik ekstrim, dan tidak dapat diisi ulang lagi. Jadi pada saat terakhir ini, roh tumbuh-tumbuhan meledak, menyuntikkan seluruh kekuatan hidupnya ke dalam tubuh Qin Fan. Tepat di depan, saya harus mendapatkannya. Dan Qin Fan mendapatkan vitalitas yang terkandung dalam semangat rumput dan pepohonan. Dia segera menjadi energi dan bergegas langsung ke bagian terendah dari lorong pohon kuno tanpa ragu-ragu. Tiba, ini akhirnya berakhir. Begitu dia mendarat di tanah, Qin Fan melihat dengan matanya sendiri bahwa dia telah melalui kesulitan dan liku-liku yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan benih ajaib keempat yang ingin dia temukan, benih ajaib jenis kayu naga hijau. Benih ibel tipe kayu ini adalah bayangan naga hijau mini, mengambang di dasar lorong pohon kuno. Lampu hijau redup menerangi seluruh area bawah, dan pada saat yang sama, vitalitas tak terbatas memenuhi seluruh ruang. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Fan melangkah maju dan bergegas maju dengan putus asa, boom. Kekosongan berguncang, dan benih ibel kayu naga azure akhirnya ada di tangannya. Saat ini, fase ibel naga hijau hanya berjarak 10 kaki darinya. Fungsi pengunduhan e-book dihentikan sementara. Diperkirakan akan selesai minggu depan. Bab 656 menekan kehendak. Aduh, pada saat yang sama, kepala naga besar itu hanya berjarak 10 kaki dari dasar lorong pohon kuno. Fase ibel naga hijau hendak merentangkan cakar naga besarnya, tetapi hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan naga berubah menjadi sinar lampu hijau dan terbang ke benih ibel di tangan Qin Fan. Qin Fan sekali lagi dalam kondisi kelelahan total pada saat ini. Baru setelah tangannya menyentuh benih ibel naga azure, dia mendapatkan kembali vitalitas dan kekuatannya di tangannya. Penampilan ibel naga hijau ini sangat mirip dengan ibel naga hijau, tetapi ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Cahaya yang dipancarkannya penuh dengan vitalitas yang kaya ingin melepaskannya. Dia bisa merasakan dua kekuatan yang terkandung dalam benih ibel ini, salah satunya adalah kekuatan penghancur, dan yang lainnya adalah kekuatan hidup yang dia butuhkan, vitalitas agung dari elemen kayu. Qin Fan tidak bisa menahan perasaan bahagia. Selama dia memurnikan benih ibel pemindah kayu ini,
dia mungkin tidak bisa mendapatkan kembali vitalitasnya dan mendapatkan kembali hidupnya. Ledakan. Dan pada saat berikutnya, ada keinginan spiritual yang mengerikan dalam spesies Ibel, mengalir deras seperti angin kencang dan gelombang besar, langsung menghantam kedalaman lautan kesadaran Qin Fan, mengguncang pikiran dan idenya dengan keras, sepertinya bahwa ada kecenderungan untuk menggantikannya. Pada saat yang sama, gambaran kuno juga muncul di benak Qin Fan. Di medan perang tanpa batas, genderang perang ditabuh di mana-mana, dan terjadi pertempuran dan pembantaian di mana-mana, manusia, monster, dewa, setan. Bumi retak, gunung-gunung runtuh, sungai dan laut terputus, mayat ada di mana-mana, dan tulang-tulangnya bertumpuk. Suasana negatif yang berdarah, gila, penuh kekerasan, dan destruktif memancar di medan perang. Adegan ini akrab bagi Qin Fan, karena dia akan merasakan tempat ini ketika dia memurnikan 3 benih Ibel pertama. Tempat ini mungkin berasal dari zaman kuno ketika Raja Ibel dan para dewa bertempur untuk hegemoni. Aduh, dan ketika Qin Fan tidak bisa membantu tetapi benar-benar tenggelam dalam pemandangan ini, raungan naga tiba-tiba datang dari medan perang, dan kemudian dunia tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian sesosok tubuh besar dengan cepat muncul di langit dan bumi, menutupi langit dan bumi, memandang ke bawah ke semua makhluk hidup. Raja Ibel Naga Azure, salah satu dari 5 Raja Ibel, muncul. Sosok agung yang sangat besar itu begitu sakti hingga membuat semua manusia dan binatang menyerah padanya. Ledakan. Begitu Raja Ibel Naga Azure muncul, dia segera turun dengan cakarnya di tanah. Bumi segera terguncang berkeping-keping. Kekuatan elemen kayu yang sangat kuat menyebar ke segala arah, dan manusia pohon-pohon yang menjulang tinggi terus tumbuh di kota, dan langsung berubah menjadi reruntuhan. Menarik cakarnya, mata naga agung dari Raja Ibel Naga Azure menatap ke bawah ke bumi. Tatapan itu membuat Qin Fan merasa bahwa Raja Ibel Naga Azure sedang menatapnya, dan tanpa sadar pikirannya bergetar. Manusia yang tidak berarti, menyerah pada Raja Ibel ini, atau dihancurkan. Kemudian terdengar suara agung yang kuno dan jauh, yang melonjak seperti guntur gelap di kedalaman pikiran Qin Fan, membuat kepalanya hampir gemetar. Jangan pernah memikirkannya. Namun, pada saat ini, meskipun Qin Fan hampir terputus dari kehidupan, keinginan spiritualnya masih sangat kuat hatinya bahwa ada sesuatu dari zaman kuno yang tersembunyi di dalam benih Ibel ini. Dia harus benar-benar menekan kemarahan luar biasa yang terkandung dalam benih Ibel tipe kayu dan kehendak Raja Ibel kuno sebelum dia benar-benar dapat memurnikan benih Ibel ini. Jelas sekali, keinginan Raja Ibel Naga Azure kuno yang terkandung dalam benih Ibel Naga Azure ini lebih kuat dari 3 benih Ibel sebelumnya. Pemaksaan semacam itu secara langsung menindas jiwa dan hati orang-orang, membuat Qin Fan seketika ini hampir seperti menyerah dan berlutut. Dewa Qinglong di zaman kuno memang sangat kuat, dan dapat memadamkan Qin Fan hanya dengan satu pikiran. Namun, setelah puluhan juta tahun, keinginan spiritualnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Dan Qin Fan saat ini bukanlah Qin Fan yang sama seperti sebelumnya. Dia sekarang adalah ahli bela diri tingkat ke-7. Kehendak spiritualnya juga telah dipengaruhi oleh banyak kehidupan dan kematian, dan karena dia berada di ambang kematian sekarang, dia bahkan lebih tidak takut lagi. Pada saat ini, meskipun kondisi fisik Qin Fan sangat buruk, bahkan terlihat tua dan merasa lemah, ahli bela diri biasa manapun dapat dengan mudah membunuhnya. Tetapi bahkan pada saat ini, keinginan spiritualnya masih sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras keinginan spiritual Raja Ibel Qinglong menghancurkan pepohonan, dia hanya mengatupkan giginya dan berdiri diam, seperti berlian terkeras di hutan tumbuh di kedua sisi. Fana, tidakkah kamu ingin mewarisi kekuatan Ibel ini? Selama kamu mewarisi kehendak Raja Ibel ini, kamu dapat mewarisi kekuatan Raja Ibel ini. Ayo, manusia, berhentilah menolak, terimalah keinginan dan kekuatanku. Waktu berlalu dengan lambat, dan suara kuno dan agung milik Raja Ibel Naga Azure menghantam lautan kesadaran Qin Fan berkali-kali dengan rohnya yang mengerikan, berharap untuk mematahkan keinginan Qin Fan sendiri. Pada saat ini, wajah Qin Fan pucat, berkeringat dingin, dan dia hampir jatuh ke tanah. Semangat dan kemauannya menderita penindasan dan penyiksaan yang tak ada habisnya, ditambah dengan beban kehilangan semua vitalitas di tubuhnya, dia hampir pingsan. Saat ini, tidak ada yang bisa membantunya. Bahkan saat ini, dia tiba-tiba merasakan ada keinginan spiritual lain yang datang dari luar yang juga ingin menyerang dan melahap keinginan spiritualnya. Itulah Dewa Petir yang memanfaatkan situasi ini. Saat ini, Qin Fan telah mencapai situasi paling berbahaya, dan keinginannya dapat dimusnahkan kapan saja. Tapi saat Qin Fan hendak kehilangan kemauannya, keinginan kuat untuk bertahan hidup masih memberinya kekuatan terakhir,
membuat tubuh mentalnya tiba-tiba berubah menjadi roh yang kuat seperti ketika dia mengalahkan musuh dan menjadi seorang abadi. Bahkan puluhan ribu kaki muncul di medan perang kuno. Pada saat ini, dia mengubah keinginannya menjadi kekuatan. Inkarnasi spiritualnya mengenakan baju besi yang perkasa dengan cahaya keemasan yang bersinar. Matikan dirimu dan selamat. Istirahat lalu berdiri. Pada saat ini, Qin Fan merasa seolah-olah dia telah berintegrasi ke dalam medan perang kuno ini dan menjadi dewa yang menekan kekuatan Raja Ibel. Pada saat ini, dia menghadapi Raja Ibel Naga Azure yang kuat dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Sebelumnya, dia telah bentrok dengan roh dan kemauan Raja Ibel Qinglong ratusan kali. Dia telah bertahan dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi sekarang dia dan Raja Ibel Qinglong berada pada level yang sama, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan takut. Bahkan pada saat ini, Qin Fan merasa seolah-olah dia adalah dewa. Dia tidak memiliki keraguan tentang identitasnya atau kekuatannya sendiri. Sekarang satu-satunya pemikirannya adalah untuk sepenuhnya menekan sisa keinginan Raja Ibel Naga Azure. Ledakan. Tinju emas Qin Fan meledak, langsung menekan kekosongan berkeping-keping, dan kekuatan kuno yang bergulir berubah menjadi sungai panjang dan laut, langsung membombardir tubuh yang diubah oleh sisa keinginan naga hijau. Aduh, Raja Ibel Naga Azure juga bangkit untuk melawan. Dengan raungan naga, cakar naga Azure yang besar menekan ke bawah seperti gunung. Keduanya bertarung bersama seperti ini. Di medan perang, semuanya terbalik sesaat, gunung dan sungai runtuh. Pertempuran di medan perang kuno ini sebenarnya terjadi di lautan kesadaran Qin Fan. Ini adalah pertarungan antara dia dan sisa keinginan Raja Ibel Naga Azure kuno yang terkandung dalam spesies Ibel kayu. Tubuh Qin Fan sekarang duduk bersila di bawah lorong pohon kuno, masih memegang benih Ibel kayu di tangannya. Vitalitas di tubuhnya masih terkuras dengan cepat, tetapi beberapa vitalitas terus datang dari benih Ibel, sehingga dia tidak mati, tetapi dia juga tidak dapat pulih. Itu hanya bisa dikatakan menahan nafas, dan dia selalu mengembara antara hidup dan mati. Dan tepat ketika Qin Fan terjerat dengan sisa keinginan spesies Ibel Naga Hijau, di lembah di luar lorong pohon kuno, pohon-pohon yang menjulang tinggi di seluruh pegunungan dan ladang semuanya berubah menjadi energi elemen kayu yang mengepul, aliran hijau panjang. Sungai saling bersilangan, dan kemudian mereka tampak berubah menjadi naga hijau, mengaum dan terbang ke lorong pepohonan kuno. Akhirnya, mereka semua terserap ke dalam spesies Ibel Naga Hijau, membuat cahaya di atas tampak lebih terang. Seluruh dunia bawah tanah kini berwarna hijau, seperti bayang-bayang pepohonan di hutan purba. Suasana kuno, jauh, dan vital ada di mana-mana. Dunia luar terdiam saat ini. Persis seperti kehancuran setelah bencana. Ledakan. Akhirnya, di medan perang kuno yang telah diubah, rumah dewa lapis baja emas yang diubah oleh kehendak Qin Fan langsung meninju tubuh Raja Ibel Naga Azure ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Dalam konfrontasi antara keinginan spiritual Qin Fan dan sisa keinginan Raja Ibel Naga Azure, dia menang. Setelah sekian lama, Qin Fan tiba-tiba membuka matanya, dan benih Ibel Naga Azure di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat, dan kemudian dengan cepat menghilang. Pada saat ini, dia akhirnya sepenuhnya menekan sisa keinginan spesies Ibel kayu, Raja Ibel Naga Azure. Tidak ada kotoran dalam spesies Ibel ini dan dapat langsung dimurnikan. Hei, bocah manusia, benda ini sepertinya mengandung banyak vitalitas. Mungkin kamu bisa diselamatkan. Pada saat ini, suara Dewa Petir terdengar di telinga Qin Fan, dan dia sepertinya merasa bersalah. Dewa Petir, kamu tidak perlu berpura-pura. Aku tahu apa yang baru saja kamu lakukan. Kamu ingin melahap semangat dan kemauanku saat aku lemah, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Suara Qin Fan terdengar dingin saat ini. Saat dia bertarung dengan sisa keinginan Raja Ibel Naga Azure, dia bisa merasakan beberapa gerakan kecil Dewa Petir, tapi dia tidak punya cara untuk mengalihkan perhatiannya saat itu, jadi dia mengabaikannya. Sekarang adalah waktunya untuk perhitungan, dan selain itu, dia tidak akan membiarkan Thor ini tinggal bersamanya seperti bom waktu. Saat berikutnya, Qin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menggunakan energi tajam yang baru saja menekan sisa keinginan Raja Ibel Naga Azure untuk memasuki ruang api guntur, dan segera tubuh mentalnya berubah menjadi 1000 kaki lagi, dan kekuatan mental yang kuat langsung menekan Dewa Petir. Anak manusia sialan, apa yang kamu lakukan? Kamu bersumpah untuk membantuku mendapatkan kembali kekuatanku, tetapi kamu ingin menghancurkan seni bela dirimu. Suara terakhir Dewa Petir datang Qin Fan sebelumnya, kali ini penindasannya berubah jauh lebih mudah, dan segera tidak ada suara. Iya, aku bilang aku akan membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu, tapi tidak sekarang. Ketika aku memiliki kekuatan yang cukup,
aku akan membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu dan kemudian membunuhmu sebagai batu loncatan bagiku untuk naik tahta Tuhan. Fan suara terakhir menghantam sisa jiwa Dewa Petir dengan dingin. Semuanya kembali tenang. Sekarang adalah waktunya untuk mulai memurnikan benih Ibel. Saya harap ini dapat menyelamatkan hidup saya. Setelah menekan Dewa Petir lagi, roh Qin Fan kembali ke bentuk aslinya. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah mencapai akhir kekuatannya, dan benih setan naga hijau ini adalah secercah harapan terakhirnya. Duduklah bersila, dengan kelima hati mengarah ke langit. Qin Fan memegang benih Ibel naga Azure di tangannya dan perlahan menutup matanya. Meski kini tinggal selangkah lagi menuju kematian, ia berusaha keras menjaga kedamaian batin. Karena dia tahu bahwa memurnikan benih Ibel tidaklah mudah. Ketika dia memurnikan 3 benih Ibel pertama, dia menderita penderitaan paling manusiawi dan hidup kembali beberapa kali. Qin Fan merasa bahwa benih Ibel Azure Dragon ini bahkan lebih kuat. Aura yang terkandung di dalamnya sangat besar dan mungkin akan lebih sulit untuk disempurnakan. Jika Anda tidak memiliki suasana hati yang baik dan terburu-buru untuk memurnikan, niscaya Anda akan mencari kematian. Pada saat ini, dia juga mengendalikan boneka setengah dewa untuk tetap berada di luar lorong pohon kuno. Pertama-tama, dia harus memastikan bahwa dia tidak akan diganggu oleh orang lain atau monster lain saat dia memurnikan benih Ibel. Inilah salah satu alasan mengapa dia sangat ingin menekan Dewa Petir dalam kondisi yang sangat lemah ini. Dia takut manusia anti-dewa ini akan mengganggunya lagi ketika dia memurnikan benih Ibel, yang akan menempatkannya dalam bahaya yang sangat besar situasi. Perlahan menghembuskan nafas murahan, dan kemudian mengambil nafas dalam-dalam, wajah Qin Fan sangat pucat saat ini, tanpa bekas darah. Tidak berlebihan untuk menggambarkan dia sekarat, tapi dia merasa sudah siap. Baiklah. Pemurnian dimulai. Saat berikutnya, dia langsung menelan benih Ibel kayu di tangannya. Kali ini, Qin Fan baru saja menelan benih Ibel ke dalam tubuhnya, tetapi dia segera menemukan bahwa ada perubahan mendadak di tubuhnya. Pohon-pohon yang menjulang tinggi berubah menjadi satu sama lain, tumbuh dari daging dan selnya satu per satu, seolah-olah hutan primitif kuno tumbuh dan terbentuk di dalam tubuhnya. Ah, apa yang terjadi? Qin Fan mengertakkan gigi dan merasa patah hati. Dia menemukan bahwa pemurnian spesies Ibel kali ini berbeda dari sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah tumbuhnya pohon yang menjulang tinggi di dalam tubuhnya. Tapi sekali lagi, beberapa peningkatan yang tersisa di tubuhnya telah diekstraksi, dan darah yang habis hampir pecah. Beberapa saat berlalu, dan Qin Fan segera menua beberapa puluh tahun lagi, dan menjadi sangat marah, seolah-olah dia telah mendengar panggilan kematian. Saya tidak bisa mati. Saya ingin tinggal. Untungnya, Qin Fan belum sepenuhnya kehilangan keinginannya. Dia menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk menyerang hantu mini yang diubah oleh benih Ibel naga Azure yang telah memasuki tubuhnya. Ledakan. Tekad terakhir Qin Fan seperti bom, segera meledakkan energi besar yang terkandung dalam spesies Ibel, dan kemudian energi pemurnian tubuh yang mengerikan meletus seperti letusan gunung berapi. Energi elemen kayu yang kuat berubah menjadi miniatur naga hijau, memperlakukan tubuh Qin Fan sebagai dunia, terbang keliling dunia, naik ke langit dan ke bumi, secara bertahap menyelinap ke setiap inci otot dan dagingnya, dan mulai mengisinya kembali. Energi yang dibutuhkan pohon raksasa untuk tumbuh. Dan pohon-pohon menjulang tinggi yang tumbuh sekali lagi memancarkan energi kayu yang kaya ketika tumbuh sampai batas tertentu. Energi ini berubah menjadi naga hijau yang terbang di seluruh langit. Setelah mengulangi proses ini, tubuh Qin Fan secara bertahap berevolusi menjadi dunia dengan hanya pepohonan dan energi kayu. Ini, Qin Fan terkejut lagi. Dia dapat merasakan bahwa vitalitasnya tampaknya pulih secara perlahan seiring dengan pertumbuhan pohon-pohon ini, tetapi pada saat berikutnya vitalitasnya mulai terkuras lagi untuk menyuburkan pohon-pohon baru. Artinya, dalam keadaan di luar kendali Qin Fan, dia sepertinya berjalan bola-balik di ambang kematian, menyebabkan jantungnya berdebar kencang, tidak mampu stabil. Dalam jangka waktu yang lama, dia berada dalam keadaan di mana dia tidak bisa hidup dengan aman atau mati dengan bahagia. Keadaan ini berlangsung lama, dan bahkan dia sendiri tidak dapat menentukan waktu spesifiknya. Selama periode waktu ini, situasi di tubuh Qin Fan tampaknya secara bertahap mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Tidak hanya lapisan bawah dari seluruh lorong pohon kuno yang dipenuhi energi kayu. Selain itu, sejumlah besar energi kayu mengalir keluar dari lorong pohon kuno, menyebabkan langit di atas lembah melonjak. Aura khusus berdesir, bahkan menyebabkan seluruh lantai 4 menara Kowloon merasakannya. Merasakan perubahan di tingkat keempat, Jin yang martial Saint dan manusia kuat lainnya merasa berat di hati mereka. Mereka semua berpikir bahwa fase Ibel naga hijau sedang mengejar mereka setelah membunuh Qin Fan. Jadi,
Mereka semua segera meninggalkan lantai 4 Menara 9 Naga. Setelah melihat kekuatan penampilan Evil Azure Dragon, tidak ada yang berani tetap berada di lantai 4. Bahkan ketika mereka bertemu banyak roh tulang di sepanjang jalan yang sangat bermanfaat bagi mereka, mereka tidak berani tinggal lebih lama untuk berburu. Karena tidak ada yang bisa menemukan pintu masuk ke lantai 5. Jadi semua orang kemudian kembali ke tingkat ketiga. Semua orang mengira Qin Fan sudah mati. Tanpa disadari, lebih dari 3 bulan telah berlalu. Selama periode ini, semua manusia kuat aktif di 3 lantai pertama Menara 9 Naga, dan banyak monster di antara mereka terbunuh. Ada juga beberapa orang kuat yang memperolehnya beberapa senjata spiritual dan harta karun di beberapa ruang rahasia. Beberapa orang bahkan telah meninggalkan Menara 9 Naga. Singkatnya, Qin Fan adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh lantai 4 Menara 9 Naga. Ini adalah pemurnian spesies Evil yang sangat istimewa. Itu berlangsung selama 3 bulan penuh. Puluhan ribu pohon tumbuh dan berkembang. Selama periode waktu ini, pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbuh di setiap inci daging, urat, dan hampir setiap sel Qin Fan. Ia akan kembali menjadi benih pohon dan tumbuh kembali. Siklus ini terus berlanjut. Tubuhnya selalu menjadi dunia yang penuh dengan pepohonan. Bahkan secara bertahap Qin Fan mendapat ilusi. Ia sendiri juga merupakan pohon yang menjulang tinggi. Ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini. Qin Fan mengerutkan kening. Namun, 3 bulan ini bukannya tanpa manfaat bagi tubuhnya. Setelah periode pemanasan ini, kondisi fisiknya telah kembali muda, dan tubuhnya telah berkembang sampai batas tertentu tanpa dia sadari. Ini juga membuktikan dugaan Qin Fan sebelumnya bahwa spesies Evil kayu ini memang mengandung vitalitas tak terbatas dan mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Hanya saja keadaan Qin Fan saat ini tidak stabil. Dia tidak dapat berhenti memurnikan spesies Evil tipe kayu ini, karena ketika pohon itu tumbuh, itu juga merupakan proses siklus pertumbuhan yang berkelanjutan dan hilangnya vitalitas dalam tubuhnya. Begitu dia berhenti, keseimbangan ini akan rusak, dan dia mungkin langsung mati karena kekuatan hidupnya terkuras habis. Pohon-pohon yang diubah oleh energi kayu ini juga telah membentuk sebuah siklus. Saya tidak tahu berapa lama mereka akan terus tumbuh seperti ini. Kami hanya bisa berjuang keras. Qin Fan merasa serius saat ini, dan dia merasa tidak bisa lagi membuang waktu seperti ini. Dia harus melakukan langkah pemurnian selanjutnya. Dia perlu menyerap semua energi Evil ini di dalam tubuhnya dan menggunakannya untuk memulihkan vitalitasnya dan memperkuat tubuhnya lagi. Ledakan. Saat berikutnya, Qin Fan secara langsung mengendalikan keinginan mentalnya untuk menyerang hantu benih Evil Naga Azure yang tergantung di tubuhnya. Sekarang keinginan spiritualnya telah melalui serangkaian emosi sebelumnya, dan tampaknya menjadi lebih kuat. Begitu dia mengenai spesies Evil kayu, seluruh dunia kayu di tubuhnya sangat terguncang, dan bahkan beberapa pohon sudah runtuh, pencabutan dimulai. Tapi kemudian Qin Fan merasakan sakit yang menyayat hati, karena pohon-pohon itu tumbang dan benar-benar diambil dari daging dan sel darahnya, jadi tentu saja itu sangat menyakitkan. Itu berlalu begitu saja dalam sekejap. Tubuhnya menjadi berlumuran darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Inilah harga petualangan. Ledakan. Tetapi pada saat berikutnya, di bawah pengaruh gila dari kemauan mental Qin Fan, ledakan tiba-tiba datang dari tubuh, dan hantu naga hijau tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya yang kuat. Sinar cahaya ini mulai mengembun perlahan, membentuk pohon besar yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi ini lahir karena berkah langit dan bumi. Meskipun entitas tersebut masih terbatas di dalam tubuh Qin Fan, nafasnya mencapai langit dan turun ke dunia bawah, dan kemudian akar berserat panjangnya yang tak terhitung jumlahnya langsung dimasukkan ke dalam setiap celah Qin Fan. Sakit yang tak ada habisnya. Pada saat ini, energi spesies Evil akhirnya mulai mengalir dengan liar, dan seluruh tubuh Qin Fan mulai terkoyak dan dibangun kembali. Rasanya seperti merobek tubuh manusia menjadi beberapa bagian dan kemudian menyatukannya kembali. Pada saat ini, energi pemurnian tubuh Evil menembus langsung ke setiap sel tubuhnya melalui lubangnya, mengubah garis keturunannya lagi. Dia telah mengalami transformasi semacam ini selama beberapa kali pemurnian benih Evil sebelumnya. Tapi meskipun aku sudah siap secara mental, rasa sakitnya masih tak tertahankan dan aku mengatupkan gigiku. Bersimbah keringat dingin. Waktu berlalu menit demi menit. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi berbagai reaksi di tubuhnya mulai melemah secara bertahap. Akhirnya, Qin Fan merasakan aliran vitalitas mengalir perlahan melalui meridiannya. Kelahiran kembali lainnya, Qin Fan sekali lagi menyelesaikan transformasi. Segera, meridian, daging dan darah, tulang dan andalam perlahan pulih dan menjadi lebih kuat, dan setiap sel penuh vitalitas dan kekuatan. Mengepalkan tinjunya dengan ringan. Pada saat ini,
Qin Fan merasa bahwa dia telah sepenuhnya berubah dan seluruh tubuhnya penuh vitalitas. Vitalitas yang dia bakar sebelumnya dimurnikan setelah memurnikan benih ibel tipe kayu ini. Benar saja, ia telah beregenerasi dan menjadi lebih kuat. Dia selamat. Benih ibel naga hijau ini tidak hanya meningkatkan fisiknya secara signifikan, tetapi yang lebih penting, itu memulihkan dan memperkuat vitalitasnya. Vitalitas mewakili kemampuan tubuh untuk menahan pukulan dan kegigihan hidup. Hal ini dapat dijelaskan seperti ini. Sebelumnya, ketika Qin Fan menghadapi Martial Saint tingkat kelima, dia mungkin langsung terbunuh dengan satu gerakan Saint, dia akan terluka parah paling banyak. Dengan kata lain, untuk tingkat serangan yang sama, semakin kuat vitalitasnya, semakin kecil dan ringan kerusakannya. Qin Fan sangat puas dengan efek pemurnian benih ibel naga Azure. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa kecil, tetapi kemampuan bertahan hidupnya di masa depan juga meningkat pesat. Saat ini, dia juga sangat percaya diri. Boom! Tapi saat berikutnya, tepat ketika Qin Fan hendak menyelesaikan pemurnian spesies ibel, dia tiba-tiba merasakan getaran yang sangat keras di lorong pohon kuno, dan kemudian pusaran hitam yang tampak seperti lubang hitam tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Merasakan getaran di seluruh lorong pohon kuno, Qin Fan merasa sedikit terkejut. 335.686.688. Tetapi saat ini, pemurnian spesies ibel telah mencapai tahap akhir, jadi dia tidak berani bergerak, dan dia bahkan tidak membuka matanya untuk melihat pusaran hitam. Dia bisa merasakan keberadaan saluran pusaran ini, tapi dia tidak melihatnya. Dia terus memadatkan semua energi kayu yang tersebar di tubuhnya untuk mempersiapkan tahap akhir pemurnian spesies ibel. Segera, semua energi kayu bebas di tubuh Qin Fan dikumpulkan di sebelah jantungnya, dan prototipe benih ibel hantu naga hijau mini digantung di sana, masih memancarkan cahaya hijau misterius dan istimewa, secara bertahap menyerap semua energi bebas tersebut terserap kembali lagi. Cahaya di atas tampak lebih terang, dan pemurnian pertama spesies ibel ini pada dasarnya ada di sini. Qin Fan juga tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memurnikan benih ibel ini untuk saat ini, karena energi benih ibel terlalu besar, dan tubuhnya tidak dapat menahannya, jadi setelah pemurnian pertama, benih ibel akan terus disembunyikan di dalam tubuhnya, dapat terus disempurnakan di kemudian hari. Sepertinya 3 benih ibel pertamanya dimurnikan 2 kali. Namun pemurnian kedua tidak semudah itu. Terakhir kali, Qin Fan berhasil menyempurnakan 3 benih ibel pertama dengan bantuan kuil guntur, tetapi ada banyak bahaya yang terlibat. Tentu saja keuntungannya juga besar. Setiap pemurnian spesies ibel dapat sangat meningkatkan kekuatan tubuh Qin Fan, dan kualitas fisik lainnya, kecepatan reaksi, dan kemampuan komprehensif lainnya juga akan meningkat pesat. Dengan kata lain, memurnikan benih ibel sebenarnya berarti mengekstraksi kekuatan milik Raja Ibel kuno dari benih ibel. Meskipun telah dimurnikan 2 kali, energi dan misteri yang terkandung dalam ketiga benih ibel tersebut masih sangat besar dan luas, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun, Raja Ibel kuno adalah eksistensi yang sebanding dengan para dewa. Qin Fan tidak bertujuan terlalu tinggi. Faktanya, dia tahu bahwa dia memiliki spesies ibel ini, yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada orang biasa untuk berlatih, dia mungkin tidak bisa menjadi Raja Ibel kuno di masa depan. Bahkan lebih kuat dari mereka. Bagaimanapun, Qin Fan sekarang mengumpulkan semua spesies ibel yang diubah oleh 5 master bela diri hebat. Meskipun itu bukan kekuatan penuh dari master ibel kuno, kekuatan dan misteri yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat dan kaya, ditambah dengan miliknya, bakat dan kesadaran seni bela diri, dan hati yang kuat yang tidak mau kalah dengan orang lain. Singkatnya, meskipun Qin Fan masih sedikit bingung tentang masa depannya di bidang seni bela diri, dia tidak kehilangan kepercayaan diri. 48.065. Di mana sisa energi benih ibel naga hijau kali ini disembunyikan? Saat berikutnya, Qin Fan melepaskan segala macam pikiran yang mengganggu, dan pada saat yang sama secara langsung menarik keinginan spiritualnya dari kendali benih ibel, dan membiarkan benih ibel menyelesaikan langkah terakhir secara otomatis. Dia tahu bahwa setiap spesies ibel akan secara otomatis memilih bagian tubuhnya untuk disembunyikan di akhir latihan tubuh pertama. Misalnya, spesies ibel unicorn air memilih lengan kanannya, api Suzaku memilih punggungnya, dan bumi yang dipilih Xuan Wu dia. Di depan dadaku. Bagian yang dipilih oleh spesies ibel ini tidak hanya akan memperkuat bagian tubuh ini secara maksimal dibandingkan dengan bagian lainnya, tetapi kemampuan khusus yang melekat pada spesies ibel ini juga akan terkait dengan bagian tubuh tersebut, seperti lengan Kirin, sayap Suzaku dan baju besi Xuan Wu. Hah, kenapa kamu tidak bergerak selanjutnya? Qin Fan terkejut menemukan bahwa hantu benih ibel naga Azure di tubuhnya terus melayang di dekat jantungnya, dan perlahan berputar di sekitar jantungnya, tetapi tidak ada niat pindah ke tempat lain.
Peng, ini tidak terduga. Setelah berbalik lebih dari 10 kali, yang lebih mengejutkan Qin Fan adalah hantu benih ibel naga Azure tiba-tiba tenggelam ke dalam hatinya dan langsung menyatu ke dalamnya. Saat berikutnya, jantung Qin Fan bersinar dengan cahaya biru misterius, seolah-olah ada miniatur bayangan naga biru misterius yang melilitnya, berdetak terus dan kuat dengan aliran darahnya. Setiap kali jantung ini berdetak, vitalitas yang kuat akan terus terpancar darinya, membuat seluruh tubuhnya tampak segar dan energi, seolah-olah ia memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Jantung naga biru. Bagian tubuh yang diperkuat oleh Azure Dragon Demon Seed ini sebenarnya adalah hati. Begitu Qin Fan bereaksi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Perlu Anda ketahui bahwa jantung merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang paling rapuh dan kritis. Hal ini berkaitan dengan berfungsinya seluruh tubuh. Sekali rusak sedikit saja akan berdampak besar pada tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian dengan mudah. Ada juga beberapa alat pelindung seperti kacamata payudara yang dirancang khusus untuk melindungi jantung, yang menunjukkan pentingnya jantung. Pada saat yang sama, jantung juga merupakan bagian tubuh yang paling sulit untuk dilatih dan diperkuat. Tidak peduli seberapa keras Anda berlatih, Anda tidak dapat melatih jantung Anda akan selalu terlihat jauh lebih lemah dibandingkan bagian lainnya. Oleh karena itu, banyak orang kuat yang hanya bisa memperkuat kulit di luar jantungnya untuk melindungi jantungnya. Namun ada beberapa serangan yang khusus menargetkan jantung, yang bisa langsung menyerang jantung dengan getaran melalui kulit luar, jadi sekuat apapun kulitnya, mungkin tidak ada gunanya. Dan sekarang hati Qin Fan telah diperkuat oleh Azure Dragon Demon Seed. Qin Fan benar-benar tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Spesies ibel kayu ini memang spesies ibel kehidupan, ia terlalu kuat. Qin Fan mengepalkan tinjunya dengan keras saat ini, terlihat sangat bersemangat. Di antara 5 elemen, logam, air, api, dan tanah tidak memiliki kehidupan nyata dan tidak akan tumbuh seperti pohon. Oleh karena itu, hanya spesies ibel kayu yang merupakan satu-satunya di antara 5 elemen yang mewakili vitalitas. Hati juga mewakili vitalitas manusia, jadi spesies ibel kayu ini paling tepat untuk diintegrasikan ke dalam hati. Setelah benih ibel naga Azure diintegrasikan ke dalam hatinya, Qin Fan dapat merasakan bahwa hatinya ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak lagi tampak rapuh dibandingkan dengan bagian lain dari tubuhnya, bahkan kecuali lengan kanan yang lebih baik, 3 benih ibel pertama bagian punggung dan dada jauh lebih kuat daripada bagian tubuh lainnya. Lebih penting lagi, jantung adalah penghubung penting dalam sirkulasi darah. Ketika benih setan naga hijau diintegrasikan ke dalam jantung, vitalitas kuat yang terkandung dalam benih setan akan disalurkan ke tubuh Qin Fan melalui darah, membuatnya selalu merasa kenyang, vitalitas dan kekuatan. Pada titik ini, pemurnian pertama dari benih ibel naga Azure telah sepenuhnya berakhir. Pada saat ini, Qin Fan tidak lagi memiliki banyak pohon yang tumbuh di mana-mana di tubuhnya, tetapi dia merasa bahwa setiap inci sel darahnya sekarang mengandung benih kayu primitif menjadi pepohonan yang menjulang tinggi lagi, memberinya vitalitas yang kuat. Singkatnya, dengan hati King Long yang menggabungkan penguatan dan pemulihan, Qin Fan merasa hidupnya jauh lebih aman. Tidak peduli seberapa parah lukanya, spesies ibel kayu ini akan bertahan hidup dan mencegahnya mati dengan mudah. Ini adalah kemampuan spesies ibel tipe kayu, yang mengandung kekuatan hidup yang kaya, yang mewakili kekuatan, keuletan, vitalitas, dan kesuksesan di mana-mana. Dalam 3 bulan terakhir, evolusi dunia kayu di tubuh saya telah memungkinkan saya untuk memahami aturan misterius energi unsur kayu. Sekarang saya juga memiliki tingkat kendali tertentu atas energi unsur kayu, meskipun tidak sebaik itu sebagai 3 elemen lainnya, tetapi jika diberi waktu, mungkin saya akan dapat mencapai kesatuan 4 elemen sebelum saya menerobos ke Martial Saint. Qin Fan berdiri di tanah saat ini, mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan mengangkat kepalanya. Hantu naga hijau besar muncul di belakangnya, menekan energi kayu Zhou Tian untuknya. Hanya saja dia memiliki kemampuan baru untuk mengendalikan vitalitas setelah baru saja menyelesaikan pemurnian benih ibel. Dia tidak menyia-nyiakannya selama 3 bulan terakhir. Sekarang ranah seni bela dirinya telah meningkat pesat karena proses pemurnian benih ibel, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi master bela diri tingkat 8. Tapi yang lebih penting, dia sudah bisa mengendalikan 4 jenis energi berbeda bahkan sebelum dia mencapai ranah Martial Saint. Sebelum menyempurnakan benih ibel naga Azure, kekuatannya sebanding dengan orang suci bela diri tingkat 2, namun ia hampir tidak bisa bersaing dengan orang suci bela diri tingkat 3. Namun, setelah ia menyempurnakan benih ibel naga Azure, ia merasa bahwa ia memilikinya keberanian untuk menghadapi Martial Saint level 4. Martial Saint tingkat keempat adalah santo bela diri tingkat menengah,
dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Martial Saint tingkat ketiga. Dan bahkan untuk Martial Saint tingkat kelima, tidak mudah untuk membunuh Qin Fan yang kini memiliki vitalitas yang kuat. Pada saat ini, lorong pohon kuno khusus ini telah kembali tenang, dan tidak ada lagi getaran sekarang, tetapi pusaran hitam masih tersisa tidak jauh dari Qin Fan, memancarkan seperti lubang hitam. Pusaran air aneh ini telah muncul selama beberapa waktu, tetapi Qin Fan baru sekarang fokus padanya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya daya tarik hati naga Azure baginya. Baginya, benih ibel memang lebih penting dari apapun. Dan meskipun lubang hitam ini aneh, namun tidak mengancamnya, dan tidak mengherankan jika dia tidak memperhatikannya. Apakah ini pintu masuk ke lantai 5? Melihat pusaran hitam di depannya, Qin Fan mengangkat alisnya sedikit, lalu bergumam. Dia telah mengamati kotak besi abu-abu sebelumnya, tetapi tidak ada informasi tentang pintu masuk ke lantai 5 di sana. Adapun pusaran hitam di depannya, Qin Fan merasakan aura misterius yang memancar dari lorong di belakang Ratu Hitam. Dia merasa bahwa ini adalah pintu masuk ke ruang lain, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin bahwa itu mengarah ke 9 naga menara dari lantai 5. Bagaimanapun, pintu masuk ini berbeda dengan Shadow Man di lantai lain. King Feng, masuk dan lihat dulu. Qin Fan tidak terburu-buru masuk sendiri, tetapi mengendalikan boneka setengah dewa untuk masuk. Setelah beberapa saat, boneka setengah dewa tersebut tidak berada dalam bahaya selama pelantikan, dan sepertinya telah sampai di tempat yang sangat damai. Perasaan di sana sangat damai, dan sepertinya tidak ada suasana yang terlalu berbahaya. Di mana tempat itu, Qin Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Awalnya, lantai 5 menara Kowloon seharusnya lebih berbahaya daripada lantai 4, tapi sekarang situasinya tampak agak aneh. Setelah berpikir sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan, dan akhirnya melangkah ke pusaran hitam. Karena dia telah menyempurnakan benih ibel naga Azure, dia menjadi lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan keberaniannya secara alami semakin kuat. Pusaran ini sebenarnya adalah saluran transmisi. Saat Anda berjalan di dalamnya, Anda dapat merasakan aura misterius dan tidak diketahui datang dari ujung yang lain, seperti yang dirasakan Qin Fan pada boneka setengah dewa, aneh. Pusaran itu mulai berputar dengan cepat, dan kekuatan isap misterius mulai menariknya ke ujung pusaran yang lain. Pada saat ini, Qin Fan merasa semuanya sunyi senyap. Kecuali detak jantung King Long yang kuat dan lambat di tubuhnya, dia tidak dapat mendengar suara lain sama sekali. Hatinya juga sangat damai, dan hati naga Azure memberinya aliran kekuatan dan kepercayaan diri. Dilihat dari distribusi penjaga di 4 lantai pertama menara 9 naga, penjaga utama di lantai 5 menara 9 naga seharusnya masih menjadi monster perantara tingkat 8, tetapi mereka mungkin lebih kuat di antara monster perantara tingkat 8, yang, dengan kekuatan mendekati level 5 dan 6 Bonsein. Mungkin ada beberapa Bonsein, dan kebanyakan dari mereka seharusnya berada di level 5 atau 6. Setelah Qin Fan menyempurnakan benih ibel naga Azure, dia tidak lagi begitu takut pada monster dan roh tulang dengan tingkat kekuatan ini. Bagaimanapun, kekuatan monster tingkat menengah dan orang suci tulang jauh lebih rendah daripada orang suci bela diri tingkat menengah yang sebenarnya diperkirakan dia adalah kekuatan rata-rata dari Santo bela diri tingkat keempat atau kelima. Oleh karena itu, dengan bantuan boneka setengah dewa, ia harus mampu mengatasinya. Hanya saja di setiap lantai menara 9 naga terdapat tempat yang dijaga dengan sangat baik. Tempat itu biasanya merupakan tempat titik-titik merah khusus dan titik-titik emas tua pada kotak besi abu-abu, dan berisi harta karun terpenting. Monster di sini mungkin jauh lebih kuat, tetapi Qin Fan masih belum memiliki keyakinan mutlak untuk mendapatkan harta karun di lantai 5. Namun, Qin Fan tidak serakah. Dia telah memperoleh spesies ibel paling penting di tingkat keempat. Jika monster penjaga harta karun di tingkat kelima benar-benar tak terkalahkan, dia tidak akan mengambilnya dengan paksa. Faktanya, benih ibel ini adalah tujuan utama kedatangannya ke menara 9 naga. Dibandingkan dengan benih ibel, harta karun lainnya tampaknya tidak penting. Dan selama 3 bulan dia menghabiskan waktu untuk memurnikan benih ibel. Dia telah mengumpulkan semua tulang para dewa di lembah kerajaan tulang yang asli. Sekarang dia memiliki cukup tulang para dewa, dan dia tidak akan merasa menyesal untuk meninggalkan menara 9 naga kapan saja sekarang. Jadi jika dia pergi ke lantai 5 kali ini, dia tidak akan terlalu takut. Paling buruk, dia hanya bisa berbalik dan kembali ke lantai 4, lalu langsung meninggalkan menara 9 naga. Dengan mentalitas yang relatif santai inilah Qin Fan sampai ke ujung lain pusaran hitam. Begitu dia melangkah ke tempat asing ini, hati King Long Qin Fan tiba-tiba melompat. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat ruang yang sangat kosong di depannya. Bab ini disediakan untuk Anda kelihatannya tidak terlalu besar,
hanya lebih besar dari salah satu aula di 3 lantai pertama Menara Kowloon, dan bahkan tidak sebesar lembah di lantai 4. Di ruang ini, tidak ada suara monster, dan bahkan udara pun terasa sangat damai. Apakah ini lantai 5 Menara 9 Naga? Qin Fan tidak bisa menahan keraguan. Lantai ini tidak hanya berbeda dari manusia bayangan yang diteleportasi, tetapi juga lingkungan setelah teleportasi sangat berbeda. Lantai ini tidak memiliki ruang terbuka dan luas seperti 4 lantai pertama. Tidak ada lorong dan ruangan rumit seperti 3 lantai pertama, juga tidak ada hutan besar seperti lantai 4, dan bahkan tidak ada monster dan roh tulang. Tenang, damai, seperti tanah suci. Aneh, sangat aneh. Qin Fan melihat ruang aneh di depannya, merasa tidak terduga dan terkejut di dalam hatinya. Dia bahkan siap menghadapi monster dan roh tulang yang lebih kuat, tapi sekarang dia tidak merasakan ancaman apapun. Tampaknya aman di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Fan sedikit mengernyit karena ragu, lalu berjalan keluar dari pusaran hitam sepenuhnya, dengan hati-hati dan hati-hati berjalan perlahan ke area terbuka di depannya. Satu-satunya hal yang menurutnya agak tidak biasa adalah lokasi sentral aula ini. Ada ombak yang istimewa di sana dibandingkan tempat lain. Ada aura kompleks dan misterius yang datang darinya, yang sepertinya mencakup segalanya. Bahkan di sana, Qin Fan bisa merasakan aura ruang yang sama seperti di 4 lantai pertama. Memanggil. Tetapi pada saat ini, suara kecil menerobos udara datang dari belakang. Qin Fan tiba-tiba menoleh ke belakang dan terkejut lagi. Pusaran hitam yang memindahkannya ke belakangnya tiba-tiba menghilang. Dia awalnya ingin pergi dari sini kapan saja jika terjadi kesalahan, tapi sekarang idenya sia-sia. Melihat aula kosong di depannya, hati Qin Fan tampak lebih berat. Aula itu disegel di semua sisi, dan tidak ada pintu yang bisa menuju ke tempat lain. Sama sekali tidak ada jalan mundur dan jalan keluar. Jika Menara 9 Naga ini benar-benar dibangun oleh Dewa Bela Diri Sejati dan Dewa Binatang, karena mereka membawaku ke sini, tidak mungkin mereka menjebakku di tempat seperti itu tanpa alasan. Ini tidak baik bagiku, juga tidak baik, itu baik untuk mereka. Hati Qin Fan tenggelam, dan dia terus berjalan menuju pusat sambil berpikir. Dia mengetahui situasi terkini benua Wutian dari mulut Jin yang Martial Saint. Jika ada kekacauan dan hunluan di benua Wutian, ini pasti merupakan pukulan besar bagi Dewa Bela Diri Sejati dan Dewa Binatang. Benua Wutian membutuhkannya untuk menjadi penerus Jin yang Martial Saint, dan Zhen Wusen juga membutuhkannya untuk melenyapkan mereka yang memberontak melawan para dewa di benua itu. Tidak mungkin kedua dewa ini menyerah padanya sebelum menemukan kandidat yang lebih cocok. Jadi memikirkan hal ini, Qin Fan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia ingin melihat apa yang telah diatur oleh Dewa Bela Diri Sejati dan Dewa Binatang untuknya. Apa ini? Karena aulanya tidak terlalu besar, Qin Fan dengan cepat berjalan ke tengah, di mana ada denyut misterius. Setelah mendekat, dia dapat menemukan ada benda kecil berwarna putih seperti awan yang tergantung di sana. Awan ini sepertinya tidak cocok dengan seluruh aula. Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba merasakan getaran khusus datang dari cincin penyimpanannya. Begitu dia membuka cincin itu, kotak besi abu-abu itu terbang keluar secara otomatis. Saat berikutnya, kotak besi abu-abu itu dipenuhi dengan cahaya, dan kemudian terbang ke awan khusus itu, lalu terus bersinar dengan cahaya, dan perlahan-lahan menjadi satu dengannya. Saat ini, kotak besi abu-abu ini terbuka, dan itu telah berubah kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah versi miniatur Menara 9 Naga. Ada berbagai aura misterius yang memancar darinya, tapi kali ini bukan lagi bayangan, melainkan Menara 9 Naga yang sangat kecil komposisi kotak besi, tetapi saat ini sinar cahaya warna-warni mengalir, tampak jauh lebih misterius dan mempesona, tidak lagi terlihat mencolok sebelumnya. Kotak besi abu-abu ini, melihat Menara 9 Naga, yang meskipun miniatur, masih terlihat luar biasa, Qin Fan merasa sedikit terkejut. Dia tidak dapat membayangkan tampilan asli dari kotak besi abu-abu ini ternyata seperti itu ini. Tapi kenapa ini terjadi? Lalu Qin Fan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa kotak besi abu-abu ini ada hubungannya dengan Menara 9 Naga, yang merupakan kuburan para dewa, tapi apa sebenarnya benda seperti awan itu ternyata kotak besi abu-abu ini bisa diubah kembali ke tampilan aslinya. Awan itu sekarang telah sepenuhnya terintegrasi dengan kotak besi abu-abu, dan miniatur Menara 9 Naga di depan kami, dari lantai pertama hingga lantai 9, dapat dilihat dengan sangat jelas saat ini, dengan berbagai ukiran, dia bahkan bisa melihat beberapa binatang dan monster di dalamnya. Bas. Tetapi pada saat ini, miniatur Menara 9 Naga tiba-tiba mulai berputar dengan cepat lagi, kecemerlangannya begitu menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Setelah berputar sejenak, Menara 9 Naga berputar pada sisinya sendiri dan perlahan berputar di sekitar Qin Fan.
Berputar-putar, Qin Fan hanya berdiri di sana, mengamati perputaran miniatur menara 9 naga. Dia secara intuitif merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada miniatur menara 9 naga ini. Berdengung. Dan setelah berputar selama 99 dan 81 putaran, miniatur menara 9 naga tiba-tiba bergetar hebat, lalu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian langsung mengenai alis Qin Fan. Peng! Kecepatan miniatur menara 9 naga begitu cepat sehingga Qin Fan tidak bisa bereaksi sama sekali. Miniatur menara 9 naga telah tenggelam di antara alisnya dan memasuki lautan kesadarannya. Setelah memasuki lautan kesadarannya, miniatur menara 9 naga terus memancarkan cahaya, dan melayang di atas lautan kesadaran, terus berputar sedikit. Ini adalah merasakan hantu menara 9 naga di lautan kesadaran. Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bereaksi dan tidak mengetahuinya apa yang terjadi. Ledakan. Tetapi pada saat berikutnya, Qin Fan merasa kepalanya akan meledak, karena hantu menara 9 naga berputar dan terus-menerus mengirimkan banyak pesan kompleks dan misterius kepadanya. Informasi yang seperti ledakan menghantamnya, dan Qin Fan tidak bisa mencernanya untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menahan sakit kepala yang hebat. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Dia segera duduk turun ke tanah dengan posisi bersila, dan mula-mula berikan perhatian penuh pada informasi ini. Intuisinya memberitahunya bahwa kali ini mungkin merupakan hal yang baik. Waktu berlalu dengan lambat. Tubuh Qin Fan meneteskan keringat dingin, membasahi pakaiannya. Bahkan pada saat ini, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi Qin Fan akhirnya membuka matanya, tetapi ada kejutan yang mendalam di matanya. Menara 9 naga ini sendiri sebenarnya adalah artefak. Qin Fan mengepalkan tinjunya dan berdiri perlahan. Pada saat ini, ada senyuman di wajahnya, karena pada saat ini dia merasa bahwa seluruh menara 9 naga ada di bawah kendalinya. Untuk dilanjutkan, Anda dipersilakan datang ke Kidian untuk memberikan suara pada rekomendasi dan suara bulanan. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Hantu miniatur menara 9 naga yang diubah menjadi kotak besi abu-abu menghilang begitu saja ke alis Qin Fan. Ketika Qin Fan menerima informasi berat di dalamnya, dia menemukan bahwa makam para dewa ini sebenarnya adalah senjata sungguhan. 15. Ini bukan artefak palsu seperti segel pembalik surga, ini artefak nyata yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam pemahamannya, artefak palsu harus dibuat oleh dewa atau anti-dewa yang kuat, sedangkan artefak dibuat oleh dewa sejati. Secara umum, artefak berukuran sangat besar. Bahkan artefak palsu bisa berukuran besar atau kecil. Artefak asli ini bahkan lebih besar, dan dibutuhkan bahan yang tak terhitung jumlahnya untuk membuatnya. Dan karena artefaknya sangat besar, sangat sulit untuk menyempurnakan dan mengendalikannya sepenuhnya. Oleh karena itu, setiap artefak akan memiliki komponen kunci dan penting, yang disebut semangat artefak. Semangat artefak ini adalah pusat dari keseluruhan artefak. Memurnikan semangat artefak ini setara dengan mengendalikan seluruh artefak. Dan kotak besi abu-abu itu adalah roh dari artefak ini, menara 9 naga, yang setara dengan kunci untuk mengendalikan seluruh menara 9 naga. Awan adalah celah yang tersisa ketika meninggalkan menara 9 naga, jadi ketika besi abu-abu ini kotak dan awan setelah digabungkan kembali, mereka bisa menjadi roh artefak yang dapat mengendalikan seluruh menara 9 naga. Qin Fan menyempurnakan semangat artefak ini, yang setara dengan mengendalikan seluruh menara 9 naga. Pantas saja kotak besi abu-abu ini selalu bisa memberiku informasi tentang menara 9 naga ini. Ternyata itulah semangat artefak menara 9 naga ini. Yang lain dia tahu lebih banyak tentang menara 9 naga, dan itu karena dia memiliki semangat artefak. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia belum dapat sepenuhnya menyempurnakan semangat artefak tersebut. Bagaimanapun, itu adalah artefak dan kekuatannya tidak cukup untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Sekarang dia baru menyempurnakan semangat artefak ini, namun meski begitu, dia merasa mengetahui menara 9 naga ini dengan sangat baik. Mulai dari lantai pertama, dia bisa dengan jelas merasakan monster-monster di setiap lantai dan roh tulang yang berubah dari tulang para dewa, dan merasakan distribusi dan kekuatannya. Bahkan ada beberapa di bawah menara 9 naga melihat dengan jelas manusia kuat yang belum pergi, memburu monster dan mencari harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Tapi yang membuat Qin Fan aneh adalah meskipun dia awalnya telah memurnikan semangat artefak tersebut, dia masih tidak dapat melihat situasi di lantai 9 menara 9 naga, yang merupakan lantai paling atas. Bahkan jika dia melewati roh artefak itu, dia sama sekali tidak dapat dijangkau, pangkat lihat. Sepertinya berbagai batasan telah dibuat ketika menara 9 naga ini dibangun.
Pembatasan ini telah membentuk aturan. Kekuatanku saat ini tidak cukup untuk melanggar aturan tersebut. Jika aku ingin benar-benar menguasai Menara Sembilan Naga ini, aku harus menunggu sampai saya akan semangat artefak ini sepenuhnya terintegrasi dan disempurnakan. Qin Fan juga memahami alasannya. Jika dia benar-benar mengendalikan Menara Sembilan Naga ini, maka dia seharusnya bisa memahami dan mengendalikan semua level menara. Dia bahkan bisa membuka semua level menara untuk memungkinkan monster dan roh tulang itu bergerak bebas, atau keluar dari menara. Tapi sekarang dia hanya bisa mengontrol pembukaan Shadow Man di 4 lantai pertama. Dia bisa membiarkan monster di lantai 4 naik ke lantai 1, dan dia juga bisa membiarkan monster di lantai pertama naik ke lantai 4. Itu tidak lengkap. Alasan untuk menyempurnakan semangat artefak. Menara Sembilan Naga, makam para dewa. Karena ini adalah artefak, itu dibuat oleh para dewa. Setelah Qin Fan mengetahui beberapa informasi tentang Menara Sembilan Naga, senyuman di wajahnya perlahan menyempit. Menara Sembilan Naga ini memang merupakan kuburan para dewa. Awalnya dibangun untuk menampung tulang belulang para dewa. Qin Fan tidak tahu siapa yang secara spesifik menciptakannya, tapi sekarang hanya ada 2 dewa di benua Wutian, Dewa Bela Diri Sejati dan Dewa Binatang. Jadi karena Menara Sembilan Naga ini adalah artefak, maka hanya dapat dibangun oleh salah satu dari mereka. Karena Menara Sembilan Naga ini adalah kuburan para dewa dan berhubungan dengan para dewa, itu pasti sangat penting. Bagaimana mereka bisa membiarkan saya mengendalikannya setelah beberapa saat? Qin Fan mulai merasa sedikit lebih berat. Dan karena ada begitu banyak monster kuat di Menara Sembilan Naga ini, dan bahkan roh tulang yang diubah dari tulang para dewa, setelah benda-benda ini dilepaskan, kekuatan penghancur yang ditimbulkan pasti akan sangat mencengangkan. Setelah benua Wutian dihancurkan, pukulan terhadap Dewa Zhenwu dan Dewa Binatang pasti akan sangat besar. Apakah mereka benar-benar percaya diri? Bahkan jika Dewa Bela Diri Sejati dan Dewa Binatang benar-benar membutuhkanku untuk membantu mereka melenyapkan anti-dewa di benua Wutian, mereka sebenarnya tidak perlu memberiku Menara Sembilan Naga. Apa niat mereka pikirnya? Ada begitu banyak keraguan sehingga dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Terlebih lagi, ketika dia mendapatkan kotak besi abu-abu, dia hanyalah seorang seniman bela diri kecil, dalam perjalanan untuk berpartisipasi dalam ziarah, dan bakat serta kemampuannya bahkan tidak diketahui oleh orang-orang di kuil Zhenwu. Mungkinkah saya ditemukan oleh Dewa Bela Diri Sejati ini ketika saya melakukan perjalanan ke benua ini, jadi keberadaan dan pertumbuhan saya selalu berada di bawah pengawasannya memikirkan kemungkinan tertentu. Qin Fan merasa bahwa dia tidak dapat membantu tetapi merasa menggigil di sekujur tubuh. Setelah dia datang ke benua ini, dia bersumpah besar bahwa dia harus mengendalikan nasibnya sendiri dalam kehidupan ini, tetapi sekarang dia mungkin berada di bawah pengaturan orang lain. Jadi Zhenwu Shen menganggap dirinya sebagai bidak catur yang penting baginya. Perasaan ini benar-benar membuat Qin Fan merasa sangat tidak nyaman dan menakutkan. Mungkin juga kotak besi abu-abu itu kebetulan tersebar di daratan dan kebetulan saya mendapatkannya. Itu mungkin tidak disengaja oleh Dewa Bela Diri Sejati. Setelah sekian lama, Qin Fan Cai menarik napas dalam-dalam dan menghibur dirinya di dalam hatinya. Namun meski dia menghibur dirinya dengan cara ini, perasaan tidak enak masih membekas di hatinya. Berasal dari bumi, ini adalah rahasia terbesar Qin Fan. Dia tidak pernah memberitahukan rahasia ini kepada siapapun. Bahkan Qin Li dan Gumo, 2 orang terdekat, tidak dapat mengetahui rahasia ini, dan jika rahasia ini benar-benar diketahui orang lain, dia akan merasa seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian dan terbuka sepenuhnya di depan orang lain. Apapun yang terjadi, tidak apa-apa. Sekarang aku memiliki senjata ajaib di tanganku. Setidaknya kekuatanku meningkat, itu hal yang baik. Untuk masa depan, aku akan membuat rencana nanti, berpikir terlalu banyak, dan saya sangat tidak senang. Itu mudah, Qin Fan perlahan menenangkan suasana hatinya. Kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, dan dia bahkan belum mencapai ranah martial Sein. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan seorang setengah dewa pun bisa menghancurkannya sampai mati, apalagi dewa sejati yang kekuatannya tak terhitung. Bahkan jika dia benar-benar menjadi pion dalam pengaturan sejak awal, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Sekarang mari kita lihat kemampuan artefak ini, Menara Sembilan Naga. Selanjutnya, Qin Fan menenggelamkan kekuatan spiritualnya ke dalam roh Menara Sembilan Naga dalam pikirannya untuk memahami Menara Sembilan Naga ini. Tempatku berada saat ini memang lantai 5 Menara Sembilan Naga, tapi lantai ini sangat istimewa. Ini adalah lantai kunci dari seluruh Menara Sembilan Naga. Pintu masuk ke lantai 5 tidak stabil dan mungkin muncul dimanapun. Namun, Anda harus memiliki semangat artefak untuk masuk. Bahkan jika rata-rata orang adalah yang terkuat, kecuali mereka sekuat dewa yang menciptakan artefak, mereka hanya dapat beroperasi di 4 lantai pertama.
Qin Fan segera ditentukan. Saya menemukan lokasi saya dan mempelajari beberapa aturan tentang Menara 9 Naga ini. Itu berarti tidak ada yang pernah naik ke lantai 6 sejak saat itu, Qin Fan mau tidak mau akan sedikit terkejut. Karena Dewa Bela Diri Sejati dan Dewa Binatang ingin membiarkan manusia yang kuat menghancurkan pertumbuhan roh tulang itu, kenapa mereka tidak membuka level atas dari beberapa lapisan? Menurut spekulasi, roh tulang di lapisan atas akan lebih kuat. Jika tidak ada yang memasuki Sao selama bertahun-tahun dan mengganggu mereka, maka sangat mungkin roh tulang ini menjadi dewa lagi. Terutama di lantai 9, yang tertutup rapat, Qin Fan samar-samar merasakan ada aura yang sangat menakutkan datang darinya, tetapi di saat yang sama, ada juga aura yang membuat jantungnya berdebar kencang dia. Ketika Qin Fan mendeteksi level di atas lantai 6, dia tidak bisa menahan nafas. Distribusi monster dan roh tulang di 6 lantai pertama ke atas memang seperti yang dia duga. Semakin tinggi menara, semakin kuat kekuatannya. Sebagian besar monster di lantai 6 sudah menjadi monster level 8 dan 6, roh tulang tingkat. Di atas tingkat Sein, monster tingkat ke-7 juga merupakan monster tingkat 8 tingkat akhir, tetapi mereka jelas jauh lebih kuat. Adapun tingkat ke-8, Qin Fan sama sekali tidak dapat mendeteksi kekuatan monster-monster dan roh tulang itu. Seharusnya tidak lagi berada di level monster tingkat 8 dan orang suci tulang, tapi mungkin di level monster tingkat 9 dan roh tulang dengan kekuatan setengah dewa. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika Qin Fan merasakannya, monster-monster itu sepertinya telah menemukannya. Sepasang mata yang menakutkan menatap ke langit, seolah-olah mereka sedang mencarinya, dan ada aura kuat yang ingin menerobos. Buka kekosongan dan serang dia secara langsung. Qin Fan sangat ketakutan sehingga dia segera berhenti mendeteksi. Kekuatanku masih terlalu lemah. Bahkan jika aku mendapatkan roh Menara 9 Naga, mustahil monster dan roh tulang di Menara 9 Naga mematuhi perintahku. Qin Fan mengerti di dalam hatinya. Selain itu, selama pendeteksian ini, Qin Fan juga menemukan bahwa sebuah kotak yang sepertinya berasal dari ruang Xuanmu masih berada di suatu tempat di lantai 4, bukan di lembah tempat kerajaan tulang berada. Kotak luar angkasa emas hitam terakhir ada di lantai 6. Kotak-kotak di ruang misterius ini memainkan peran penting dalam budidaya dan integrasi Yuanli. Saya harus mengumpulkan semuanya, kata Qin Fan diam-diam di dalam hatinya saat kekuatan spiritual keluar dari roh Menara 9 Naga. Hanya saja dia belum memiliki kemampuan untuk memasuki level ke-6. Namun, dia belum bisa menguasai kekuatan elemen logam, dan ruang emas misterius ini tidak banyak berguna baginya untuk saat ini, jadi dia tidak perlu khawatir. Kalau begitu aku akan kembali ke lantai 4 untuk mendapatkan ruang kayu hitam dan mengumpulkan 4 ruang utama. Mungkin aku bisa mencapai kesatuan 4 elemen sebelum aku menerobos ke ranah martial Sein. Sekali lagi, begitu pikirannya bergerak, pusaran gelap muncul di hadapannya lagi. Melangkah ke pusaran, saat berikutnya, dia kembali ke tingkat keempat. 660.